kaum muslimin mulai mendapatkan siksaan-siksaan, deraan-deraan dalam bentuk fisik. Jadi awalnya mereka tidak dipedulikan, tapi lama-lama ketika perubahan itu mulai terus-menerus terjadi, maka orang-orang kafir Quraisy melihat dan mereka melihat ini adalah sesuatu yang buruk bagi masa depannya mereka, maka mereka mulai untuk mendera kaum muslimin. Mereka mulai untuk menyiksa kaum muslimin. Maka mereka minta izin pada Rasulullah, kaum muslimin, lalu kemudian Rasul mengatakan, kalian boleh hijrah. Kalian boleh cari tempat yang lebih aman untuk melaksanakan agama Anda. Hijrahlah 70 orang pergi ke Habasyah. Pada waktu itu mereka hijrah karena diusir dari tempat mereka. Jadi seolah-olah orang-orang ngomong begini, kalau kamu pengen praktek agama, pergi sono, nggak usah di sini. Di sini sudah damai, pergi sono aja tempat yang lain. Kalau kamu nggak mau, kami siksa. Akhirnya mereka pergi ke Habasyah. Sampai ke Habasyah, beberapa tahun kemudian itu mereka disusul sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi paham teman sekalian. Jadi modelnya sederhana. Modelnya adalah ketika mereka mau melakukan agama, mereka diusir. Ketika mereka pergi, disusul lagi. Bisa dipahami teman sekalian. Jadi kalau zaman sekarang, ini Indonesia bro. Kalau kamu mau melaksanakan agama, melaksanakan syariat di Arab aja. Nanti kalaupun Anda pergi ke Arab, nanti Anda disuruh balik lagi. Paham teman sekalian. Nah, ini kejadiannya. Nah, jadi itu sudah kejadian dari zaman dulu. Ini sirah menyampaikan kepada kita. Nah, disusullah kemudian sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu oleh dua orang. Yang pertama adalah orang yang sangat terkenal namanya Amru bin As. Ini Amru bin As ini belum masuk Islam dan Amru bin As ini mendapatkan gelar sebagai Fataul Arab. Fataul Arab ini adalah orang-orang yang jeniusnya Arab. Beliau termasuk salah satu orang jeniusnya Arab. Waktu itu belum masuk Islam. Satu lagi saya lupa namanya, nanti coba saya cek lagi. Nah, dua orang ini pergi kepada Habasyah dan Amru bin As ini Masya Allah canggih. Ini provokasinya sangat canggih sekali, pintar sekali. Dia kemudian sebelum pergi ke sana, dia ngecek, googling kalau zaman sekarang. Ini orang-orang Habasyah seneng apa nih? Ternyata setelah di googling, orang Habasyah itu seneng kain dari Makkah. Maka dibawalah kain dari Makkah, kulit dari Makkah, kemudian sampai di sana dikumpulin seluruh pembesar-pembesar Habasyah kecuali rajanya. Dikumpulin semua menterinya, orang-orang kepercayaan raja, tangan kanan raja semua diambil, dibagikan sama Amru bin As. Lalu Amru bin As bilang begini, besok saya mau ngomong sama raja. Tugas kalian adalah mengiyakan apa yang saya omongkan. Keren gak nih orang? Jadi sebelum dia provokasi, dikunci dulu tuh orang-orang tuh. Jadi kalau besok saya mau ngomong, tolong iyakan apa yang saya omongkan. Siap bos, pokoknya asal kulitnya nambah lagi aja. Kira-kira gitu. Antum gak percaya kata saya, baca sendiri sirahnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kemudian dia mengamankan kunci-kuncinya itu, dia kemudian besoknya ngomong sama raja. Perhatikan baik-baik, ini provokasi Amru bin As. Antum kalau lihat sirah, itu perhatikan polanya. Karena pola itu pasti akan berulang kembali. Wal tangzur nafsum maqaddamat ligat. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang terjadi di masa lalu karena itu akan menentukan masa depan. Apa katanya? Nih coba perhatikan. Wahai paduka raja, dia ngomong sama Habasyah. Wahai paduka raja, telah datang kepada engkau anak-anak muda kami yang bodoh. Gula manas sufaha. Perhatikan baik-baik. Pertama yang dia lakukan adalah meragukan bahwa orang-orang yang pergi ini punya kapabilitas. Senantiasa mereka akan highlight orang-orang muda yang bodoh. Ini yang pertama. Gula manas sufaha. Orang-orang muda dari kami yang bodoh. Mereka datang kepada engkau. Mereka nggak mau masuk agama engkau dan nggak mau masuk agama kami. Tapi bikin agama yang baru. Oke, provokasi yang kedua, yaitu adalah ini perkara baru yang kemudian mereka nggak mau masuk agama kami dan nggak mau masuk agama engkau. Keren nggak nih provokasinya? Ini yang kedua. Dan mereka bikin agama sendiri, bidinil ibtida, bikin agama-agama sendiri. Yang ketiga, dan orang tua mereka yang lebih tahu daripada mereka mengutus kami kepada engkau untuk mengembalikan mereka agar mereka tidak buat provokasi di negeri engkau sebagaimana mereka buat provokasi negeri kami. Paham teman sekalian? Itu adalah kemudian provokasinya mereka kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin dibalikkan ke ke Makkah. Yang pertama, anak-anak muda bodoh, itu kuncinya. Mereka senantiasa bilang ini orang nggak punya ilmu. Ini orang nggak punya ilmu, ini orang nggak punya apa-apa. Dia bukan orang yang harus dihormati. Ini cuma orang muda yang bodoh aja. Yang kedua, mereka bikin agama yang baru. Dia mulai kemudian dikonflikkan antara agama yang Nasrani, agama orang-orang kafir Quraisy dan agama yang baru yaitu adalah Islam. Mereka bikin agama yang baru. Yang ketiga, mereka buat provokasi di negerinya sehingga harus dikembalikan ke tempat kami. Bisa difahami teman sekalian? Itu langsung kemudian Raja Habasyah, yang lain bilang iya benar kita balikin aja. Raja Habasyah untungnya bijaksana. Dia bilang gini, kalian ini baru datang kepada saya dan saya baru dengar dari mulut kalian. Saya mau dengar dari
mulutnya orang muslim dari lisannya orang muslim. Dipanggil orang-orang muslim udah deg-degan. Lah kenapa? Lah gimana ini? Kita dipanggil sama raja. Ini provokasinya ngeri nih. Gimana ini? Lantas mereka bilang, nggak apa-apa. Kita utus salah satu di antara kita untuk ngobrol pada mereka. Siapa yang kita utus? Ja'far bin Abu Thalib aja. Loh kok saya, kata Ja'far? Ya karena kamu yang paling pintar ngomong di antara kami. Ya saya juga nggak bisa. Apa yang harus saya katakan? Dalam sirah dikatakan, ya sudah kamu katakan saja. Apa yang Rasulmu ajarkan kepada kamu, jangan dikurangi, jangan ditambah. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu kata-katanya. Persis ya begitu. Sampaikan dari Rasul, apa yang diajarkan kepadamu, jangan ditambah, jangan dikurangi, apa yang terjadi, terjadilah setelah itu. Ja'far maju ke depan Raja Habasyah, Raja Najas, kemudian Raja Najas nanya, ini tuduhan kepada kalian, 3. Lalu sebelahnya Amr bin As, ngomong dalam hati, mati lu. Gitu kan. Lantas Ja'far bilang begini, perhatikan baik-baik, ini cara paling mudah untuk membantah setiap tuduhan yang ada pada Anda. Jadi Ja'far bilang begini, wahai paduka raja, kami ini adalah dulu orang-orang yang sangat-sangat parah. Kami makan babi, kami makan darah, kami berzina, kami nggak hormat pada orang tua, kami menyakiti yang tua, tidak menghormati yang muda, kami nyembah berhala. Kami melakukan kejahatan-kejahatan, kami ngutang nggak bayar. Kalau misalnya ditagih malah kami ngegas, kira-kira gitulah zaman sekarang. Bahwa kami itu melakukan banyak hal yang nggak baik, banyak hal yang buruk secara kesepakatan internasional, kira-kira gitulah. Sebelum akhirnya datang kepada kami seorang nabi yang kami kenal nasabnya, yang kami tahu keturunannya, yang benar lisannya, dia ngajarin kepada kami untuk berkata jujur, tidak makan darah, nggak makan babi, hormati yang tua, sayangi yang muda, jangan banyak bikin masalah. Kalau seandainya Anda bertemu dengan orang yang miskin, bantu dia, tetangga hormati. Semua itu kami lakukan sampai akhirnya kaum kami mempersulit kami. Maka kami datang kepada engkau wahai paduka raja, dan kami tahu engkau adalah raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Itu kata Nabi kami. Maka silakan putuskan. Lalu rajanya bilang, kalau gitu ngapain kalian datang ke sini? Yang 2 orang tadi. Ini orang berubah jadi baik. Paham teman sekalian? Kalau Anda kan ada yang nuduh Anda dan Anda menunjukkan bahwa Anda berubah jadi baik, nggak ada yang bisa menuduh Anda sebenarnya. Paham teman sekalian? Saya secara pribadi, saya banyak tuduhan. Ya saya tinggal bilang aja, Mas, dulu saya tuh makan babi. Paham teman sekalian? Dulu saya tuh nggak hormat dengan orang tua. Wallah, saya tuh nggak hormat dengan orang tua. Saya tuh benci sama orang tua saya. Kenapa benci? Antum bayangin aja, lagi pacaran malam-malam jam 3 diputus teleponnya. Rasanya kayak gimana, paham teman sekalian? Lalu kemudian ketika saya lagi baca komik di meja makan, bapak saya ngambil lalu ngerobek komik saya. Lalu kemudian saya lagi main basket di rumah, dia ambil bola saya ditusuk pakai pisau. Itu dunia saya dulu, itu masa kecil saya dulu. Saya nggak suka dengan bapak saya nggak suka dengan ibu saya. Tapi ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua saya. Kenapa? Saya dikasih tahu Islam. Bukan masalah bapakmu kepada kamu, itu nggak akan dihitung oleh Allah sama kamu. Masalahmu adalah bagaimana perlakuan kamu pada bapakmu. Sedangkan perlakuan bapakmu pada kamu itu urusan bapakmu dan kamu gak akan ditanya tentang itu. Saya diajarin tentang itu. Saya diajarin bagaimanapun juga, walaupun berbeda agama, surga saya masih terletak pada ibu saya. Bahwa kalau saya nyakitin ibu saya, maka saya kemudian dapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya diajarin hal seperti itu. Saya berubah, teman-teman sekalian. Saya bilang sama bapak saya, Pi, mulai dari sekarang kalau kita pergi kemana-mana, kita nggak usah kamarnya beda. Karena saya sama bapak saya itu kalau pergi keluar kota kamarnya beda, teman-teman sekalian. Walaupun tidurnya sendiri-sendiri. Akhirnya kemudian kita satu kamar, awkward teman-teman sekalian. Sama-sama kita di kasur lihat TV gitu kan ya, dia diem saya diem teman-teman sekalian. Lihat TV saya berusaha ngelucu, dia nggak ketawa, dia ngelucu saya nggak ketawa sekalian. Situasinya nggak enak banget. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki hubungan itu. Karena itu yang diinginkan oleh Islam. Saya berubah. Saya dulu asosial teman-teman sekalian. Tahu nggak pesan ibu saya ketika nganterin pesan ibu saya ketika saya pergi dari rumah ke kampus. Jadi kalau sepekan sekali kan pulang ke rumah. Keluarga saya tinggal di Jakarta, saya kuliah di Bogor waktu itu di IPB. Maka setiap kali pergi dari rumah, ibu saya nitipin saya makanan. Ini makanan seplastik penuh. Lalu dia bilang, jangan bagi orang. Sekalian. Itu pesan kepada saya. Sekarang jangankan bagi orang, apa yang saya punya kalau itu bisa bermanfaat bagi orang lain, saya pengen tuh bantu orang. Saya pengen tuh berbagi sama orang. Dulu saya nggak boleh orang datang ke rumah saya, apalagi masuk ke kamar saya. Zaman sekarang itu semua adalah sesuatu yang nggak lagi berlaku seperti itu. Artinya apa? Ada suatu perubahan dari saya. Kalau andai kan saya nggak masuk Islam, jamin saya sudah menghamili anak orang. Teman-teman sekalian. Lah kenapa? Saya tahu betul caranya, teman-teman sekalian. Tuh untungnya nggak pernah, alhamdulillah. Tapi saya kasih tahu, laki-laki itu kan paham tentang kayak gitu-gitu kan ya. Kalau Anda belum paham ya itu nasib Anda, itu kan itu derita lo itu ya.
Tapi saya mau ngasih tahu, kalau andai kan saya nggak masuk Islam, saya mungkin sudah menghamili anak orang. Islam nyelamatin saya. Saya pernah mau bunuh diri gara-gara putus pacaran. Nggak kebayangkan antum? Felix Xiao itu yang sangat cerdas, radikal nomor 2 se-Indonesia. Pernah mau bunuh diri gara-gara diputusin cewek sekalian. Islam nyelamatin saya. Artinya apa? Saya nggak usah ngomong banyak tentang tuduhan yang datang pada saya. Saya cukup bilang Islam ngubah saya. Jadi lebih baik, maka perlakuan saya jadi lebih baik pada orang yang lain. Itu namanya perubahan. Bisa dipahami teman sekalian? Maka ketika Ja'far bin Abu Thalib bilang seperti itu, Raja Najas puas banget karena nggak ada orang yang bisa menafikan namanya kebaikan. Kalau ada orang berubah, pasti orang itu akan lepas seluruh tuduhan-tuduhan. Tapi Amr bin As ketika dengar gitu nggak puas. Dia bilang gini, diprovokasi lagi. Sebentar ya, nanti besok saya punya suatu tuduhan yang lebih ngeri. Dia bilang sama rajanya, coba kamu tanya pada orang-orang muslim. Tanya sama orang muslim, apa perkataan mereka tentang Isa ibnu Maryam? Coba tanya sama mereka. Coba tanya sama mereka, mereka punya perkataan yang sangat besar tentang Isa ibnu Maryam. Tanya sama mereka. Langsung orang muslim deg-degan lagi, mati kita sekali ini. Lah kenapa? Lah bagi kita Isa bukan Tuhan. Sedangkan keyakinan pada waktu itu termasuk di Ethiopia, di Najas itu, di Habasyah itu bahwa Isa itu adalah Tuhan, salah satu Tuhan di antara yang 3. Mati kita. Lantas kemudian mereka bilang, gimana nih sekarang? Kita utus siapa lagi? Ja'far aja lagi. Loh kok saya lagi? Karena kamu sudah terbukti berhasil pada awalnya gitu kan. Terus saya harus ngomong apa? Apapun yang diajarkan oleh nabimu kepada kamu, jangan tambahin, jangan kurangi, sampaikan saja yang terjadi maka terjadilah. Ya sudah, Ja'far bilang. Besok kemudian ditanya sama Raja Najas, apa perkataan kalian tentang Isa ibnu Maryam? Ja'far bilang gini, Masya Allah, inilah pentingnya orang paham tentang Al-Quran. Ja'far bilang gini, saya boleh ngasih tahu kamu sesuatu daripada Rasul kami? Oh boleh, silahkan. Emang ada yang datang pada kamu berkaitan dengan Isa ibnu Maryam? Ada. Langsung dibacain surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Terus dibacain. Belum selesai itu ayat sampai kepada kemudian Isa lahir, kemudian Isa kemudian bilang bahwa saya adalah nabinya Allah. Itu kemudian Raja Najas seluruh kemudian jenggotnya basah. Seluruh jenggotnya basah, kemudian dia bilang berhenti. Sudah cukup, apa yang datang daripada apa yang kamu omongkan tadi dan apa yang datang daripada Tuhan kami adalah datang daripada sesuatu yang sama, daripada mishkat yang sama. Maka waktu itu setelah itu dia pulang, dia bersyahadat. Maka ketika dia sudah selesai kemudian bersyahadat, nggak ada yang tahu ketika dia meninggal dia disolatkan gaib. Apa pelajarannya? Perubahan itu adalah sesuatu yang ada kalau Anda belajar dengan Islam. Itu yang Anda tunjukkan paling clear kepada orang lain. Apapun yang Anda sampaikan, apapun yang orang tuduhkan, apapun yang Anda tulis, itu semua kalah dengan perubahan yang Anda bisa tunjukkan pada orang lain. Bisa dipahami teman sekalian. Maka ini yang harus kita bahas pada hari ini adalah yang penting yakin perubahan apa yang bisa kita buat di dalam Islam. Maksudnya gimana? Jadi gini. Kalau Islam adalah perubahan, maka perubahan yang paling kelihatan adalah pada respons kita dalam menghadapi sesuatu. Seperti Ja'far bin Abu Thalib, responsnya beda. Sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam, responsnya berbeda. Dan respons orang yang paling jujur, paling original itu terjadi pada saat-saat yang paling sulit. Betul atau betul? Nah ini sedikit tips bagi jomblo dan juga calon mertua. Saya mau kasih tahu, siapa yang pengen dapat mantu yang baik? Angkat tangan. Pengen dapat mantu yang baik. Bukan yang jomblo, ini orang tua yang pengen dapat mantu yang baik. Oke, bagaimana cara mengenali calon mantu? Mudah. Cari ketika responsnya itu paling original. Kapan responsnya paling original? Ketika masa-masa sulit. Kapan masa-masa sulit? Umar bin Khattab menyederhanakan bagi kita. Kalau Anda pengen kenal sama seseorang, cari di antara 3. 1, kunjungi rumahnya. Karena sulit sekali bagi seseorang untuk bisa bohong tentang rumahnya. Jadi apapun yang ada di rumahnya itu, itulah yang menggambarkan dia. Itu 1. Jadi datangin rumahnya. Yang kedua, bermuamalah dengan dia. Karena orang itu kalau berhadapan dengan duit baru kelihatan sifat aslinya. Bermuamalah dengan dia, kata Umar. Karena respons dia, itulah dia sendiri. Itulah originalnya dia. Muamalah. Yang ketiga, safarlah bareng dia. Jadi kalau nanti ada calon mantu datang, Bapak saya mau dengan anaknya Bapak mau nggak ngambil saya sebagai mantu? Oke, ikut safar dengan saya. Pergi mana? Kita umroh bareng. Oh Masya Allah, itu orang kaya. Gitu kan. Misalnya, safar gitu kan ya. Safar bareng, 3 hari safar bareng, coba lihat seperti apa kemudian sifatnya dia. Itu akan kelihatan pas safar. Orang itu rajin baca Quran atau tidak, bisa baca Quran atau tidak, dia sholatnya telat atau enggak telat, itu kelihatan pas safar. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sudah setahun sholat subuhnya telat,
most likely dia akan telat lagi di hari 365 plus 1. Paham tuh sekalian? Habits itu akan kelihatan ketika safar. Maka ajak dia safar, kunjungi rumahnya atau bermuamalah dengan dia. Nah, kalau kita lihat respon kaum muslimin ketika mereka memegang Islam yang pengen kita pelajari dengan materi yang penting yakin ini, maka responnya harus kita lihat di saat-saat paling sulit pada kaum muslimin. Betul? Sekarang saya mau nanya, Rasul dakwah berapa lama? 23 tahun. Di Mekah berapa lama? Di Madinah berapa lama? 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Di antara Mekah dan Madinah, mana lebih sulit, fase Mekah atau fase Madinah? Fase Mekah. Kapan fase Mekah yang paling sulit? Di awal atau di akhir? Di awal atau di akhir? Yang di awal angkat tangan. Yang di akhir angkat tangan. Yang abstain angkat tangan. Nah, itulah orang Indonesia Pak sekalian. Anda itu nggak tahu apa maunya gitu kan ya. Oke. Yang lebih susah di awal atau di akhir? Yang lebih susah itu di akhir. Taunya dari mana? Lihat aja ayat-ayat Al-Quran yang turun. Ayat Al-Quran yang turun di awal-awal itu slow, santai. Di akhir-akhir itu makin berentet, makin kemudian jelas, makin kayak kalau misalnya senapan itu yang terakhir. Awal-awal kayak apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu surat apa yang turun? Al-Muzammil, gitu kan ya. Qumil lail dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah yang sangat-sangat santai, melihat, coba kamu pikirkan, coba lihat lagi, coba pikirkan. Yang terakhir turun itu ngeri-ngeri. Seperti apa? Amma yatasaalun. Kalian bertanya tentang kemudian hari berbangkit. Lalu apalagi? Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqa. Itu kayak ditembak-tembak. Paham sekalian? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Cerita tentang neraka, cerita tentang surga dan segala. Itu terus-terusan seperti itu. Akhir-akhir itu lebih susah. Kenapa? Karena intensitasnya semakin naik. Ujung-ujungnya di antara yang paling akhir adalah qul ya ayyuhal. Kenapa? Karena intensitas dakwah itu sedemikian parahnya sampai Allah menurunkan surat-surat yang sangat-sangat intens tadi. Bisa dipahami ya? Kenaikan intensitas dakwah itu kenaikan intensitas ayat-ayat Al-Quran. Berarti yang paling susah di antara dakwah Rasul itu adalah fase Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Khususnya 3 tahun terakhir. Nah, yang mau saya ceritakan adalah ini ada ayat-ayat yang mau saya kasih tahu berkaitan dengan 3 tahun di Madinah, 3 tahun menjelang hijrah ke Madinah di saat orang-orang muslim lagi susah-susahnya, di saat orang-orang muslim lagi sulit-sulitnya. Allah turunkan ayat-ayat yang mengendalikan respons mereka terhadap apapun yang kejadian pada mereka. Nah, kenapa saya pilih ini pada hari ini untuk disampaikan? Karena saya lihat dari tadi wajah Anda itu susah semua, paham tuh sekalian. Nah, maka saya sampaikan mudah-mudahan menghibur itu kan ya. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa hidup kita sekarang susah? Kenapa ya sekarang kemudian berdakwah susah? Inilah kemudian ayat-ayatnya mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Suratnya saya ambil dari surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 5. Nah, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat yang turun ketika masa susah-susahnya. Ketika Rasulullah ditinggal sama istrinya, ditinggal sama pamannya, lagi ke dalam keadaan paling down banget dalam hidup dia, maka turunlah surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 5. Satunya nggak bisa kita bahas karena masih alif lam mim. Allah lebih tahu. Yang berikutnya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya ahasiban nas, apakah manusia mengira, apakah manusia menghitung, apakah manusia itu menduga, ahasiban nasu ayyutraku, mereka dibiarkan, mereka Allah biarkan begitu saja, diletakkan gitu saja. Ayyutraku ayyakulu, bagi mereka mengatakan amanna, ya Allah kami sudah beriman. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak di titik-titik. Apa isi titik-titiknya? Apa isi titik-titiknya? Diuji. Berarti gini ya, apakah manusia merasa bahwa dirinya dibiarkan mengatakan saya beriman padahal dia tidak diuji? Itu terjemahan bahasa Indonesia. Yang pengen saya kasih tahu, jangan terlalu bergantung pada terjemahan. Karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu nggak sama. Bahasa Arab itu kosakatanya banyak banget, sementara bahasa Indonesia kosakatanya dikit. Bukannya kemudian menjelek-jelekkan, tapi itu faktanya. Kosakata bahasa Indonesia itu cuma sekitar 75.000 kosakata. Sementara bahasa Inggris punya sekitar 150.000 sampai 200.000 kosakata. Contoh, bahasanya Inggris kalau untuk menggambarkan orang tuh keren, magnificent, amazing, extraordinary, good, apalagi cool, dan segala macam. Bahasa Indonesia bagus, jadi gitu lah.
paham ya? Jadi itu beda. Ada 7 kata berbeda untuk menggambarkan kurma. Kurma masak, kurma setengah masak, kurma masih mentah, kurma masih nyangkut di pohon. Indonesia cuma satu, kurma. Sekalian jadi gitu. Walaupun memang betul Indonesia punya banyak kata untuk satu kata. Contoh beras. Beras itu beda dengan padi. Padi itu beda dengan gabah. Gabah itu beda dengan nasi. Dalam bahasa Arab cuma ruz. Yaitu memang beda. Tapi bahasa Indonesia secara umum kosakatanya dikit dibandingkan dengan bahasa Arab. Makanya ada beberapa bahasa Arab di Indonesia kan sama-sama ujian. Setidaknya contoh, yuftanun diartikan ujian. Ada banyak lagi dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai ujian. Misal contoh, musibah. Pernah dengar? Musibah. Itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai ujian. Walaupun musibah sudah jadi bahasa Indonesia, tapi kalau mau diartikan lagi musibah diartikan juga sebagai ujian. Ada lagi yang lain, bala. Bala itu juga ujian. Oke, coba kita bahas satu-satu. Di dalam Al-Quran minimal ada 3 kata yang menggambarkan ujian. 1, musibah. Contoh, musibah itu apa sih? Musibah asal katanya dalam bahasa Arab asobah. Asobah artinya kena. Contoh, ada orang manah kena di tengah, itu namanya asobah. Asobah itu kena di tengah, asobah. Contoh misalnya, ada orang punya 20 handphone, hilang 1, musibah nggak? Ada orang punya 20 handphone, hilang 1, musibah nggak? Ya enggak, masih ada 19 yang lain maaf sekalian. Dia enggak kena. Tapi kalau ada duit 200.000, Anda punya duit 200.000, masih 2 minggu lagi baru gajian, hilang tuh 200.000. Itu musibah. Maaf sekalian. Kenapa? Karena kena banget. Lagi pas udah mau sampai-sampainya, bentar lagi mau nikah, disalib di tikungan. Nah, itu musibah sekalian. Paham ya, sudah musibah ya. Jadi sesuatu yang kena banget sampai kemudian teman-teman merasa mau bunuh diri lah, kira-kira gitulah. Itu musibah namanya. Musibah adalah sesuatu yang mengenai manusia dan musibah ini dirasakan oleh seluruh manusia, mau agamanya apa, mau kemudian dia siapapun, mau dia jabatannya apa, musibah pasti dapat. Itu yang pertama. Yang kedua namanya bala. Apa namanya? Bala. Ada orang Sumatera di sini? Ada orang Sumatera? Ada? Nggak ada orang Sumatera? Ada. Oh, pernah dengar bala, Pak? Oh, wong Palembang ya. Bala 1, bala 2, bala 3, bala 4, bala 5, bala 6. Pernah dengar ya? Pas main domino itu ya. Oh, ini ahli ini. Yang paling susah itu bala berapa, Pak? Bala 6. Lah kenapa bala 6? Karena hisapnya paling berat. Jadi sudah dapat bala 6 itu hisapnya berat sekali. Itu susah keluar, Pak, sekalian. Dan hitungannya berat itu kan ya. Nah, jadi yang namanya bala itu adalah sebenarnya dalam bahasa Indonesia lebih tepat pada ujian dalam bentuk tes. Itu bala. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Jadi kalau bala, ibtila dalam bahasa Arabnya di dalam Al-Quran surat Al-Fajr tadi, itu artinya adalah tes. Contoh, manusia kalau saya tes dengan kekayaan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Kalau aku tes dengan kemiskinan, dia bilang Tuhanku menghinakan aku. Tes itu nggak ada salah dan nggak ada betul. Yang salah dan betul adalah jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini? Coba lihat teman sekalian. Kaya, tes. Miskin, tes. Ganteng, tes. Jelek, tes, pintar, tes, bodoh, tes. Semua adalah ujian. Tergantung bagaimana cara kita menjawabnya. Ngomong-ngomong, lebih sulit ujian kaya atau ujian miskin? Ujian kaya atau ujian miskin? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Makanya banyak orang miskin lulus ujian, tapi orang kaya nggak lulus ujian. Bisa difahami? Kok bisa begitu? Coba lihat teman sekalian. Lihat orang yang baru ditinggal bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada warisan, kira-kira ribut nggak anak-anaknya? Nggak ribut. Kapan ributnya? Kalau ada warisan. Lagi syirkah, lagi berusaha, pas lagi nggak ada duit. Nggak apa-apa, kita harus semangat. Usahanya harus kita jalankan. Kalau nanti ada untungnya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita hidup lebih baik. Kalau belum ada duitnya, pas perusahaan sudah ada duitnya, mulai aja ada yang mikir. Kayaknya kita tuh bagi 50%, 50%. Tapi kok kayaknya kerjaan saya lebih berat daripada kerjaan dia. Ini kayaknya harus diubah deh kayaknya persentasenya. Wah, sekalian. Orang ketika nggak ada uang itu nggak ribut. Tapi ketika mulai sudah ada uang, mulai ribut. Berarti ujian mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Ujian ganteng lebih susah daripada ujian jelek. Paham tuh sekalian? Jadi kalau Anda tidak ganteng, bersyukurlah. Paham tuh sekalian? Kadang-kadang ibu-ibu itu ketika lagi hamil bacanya surat Yusuf supaya anaknya, yang mereka nggak tahu orang ganteng tuh lebih banyak ujiannya daripada orang yang nggak ganteng. Paham tuh sekalian? Lihat Nabi Yusuf, ganteng atau tidak?
hidupnya masalah semua, paham sekalian itu kan ya. Mulai dari awal iri saudara-saudaranya, masukin dalam lubang, lalu kemudian masuk penjara gara-gara ganteng. Kalau dia nggak ganteng nggak mungkin digoda sama cewek, paham sekalian. Ketika masuk penjara karena ganteng, dilupakan temennya gara-gara ganteng, paham ya? Makanya hidup saya itu banyak masalah, paham sekalian. Jadi gitu. Jadi ini masalah ketampanan aja itu kan. Gak, jadi gini, guyon, tapi intinya gini teman sekalian, ujian itu datang dalam banyak hal. Orang bodoh itu ujian, orang pintar ya juga ujian. Dan jangan heran teman sekalian, lebih banyak orang jatuh gara-gara pintar atau gara-gara bodoh? Lihat teman sekalian, iblis itu dulu beribadah pada Allah. Dan setiap ditambah ibadahnya, dia nggak ragu. Kamu tambah sujudnya, siap. Tambah rukunya, siap. Tambahnya bukan sebentar, nggak apa-apa. Berapa lama ya Allah? Berpuluh-puluh tahun. Oh boleh. Jadi sujudnya ditambah berpuluh-puluh tahun, dia nggak protes. Suruh puasa, nggak protes. Suruh apapun, nggak protes. Kapan iblis itu jatuh? Iblis jatuh ketika melihat kelemahan manusia. Kenapa saya harus sujud pada manusia? Dia ini kan newcomers, newbie gitu loh, itu kan ya. Ngapain saya harus kemudian nurut sama dia? Sedangkan saya itu lebih dulu, saya lebih beribadah kepada engkau. Saya dibuat dari api, dia dibuat daripada tanah. Kenapa saya harus menurut pada dia? Dia jatuh pada ujian ketika harus melihat orang yang lemah. Orang-orang itu sombong itu nggak akan muncul kalau ngeliat orang-orang yang tinggi. Anu lihat Ustadz Adi Hidayat, bisa sombong anu di depan Ustadz Adi Hidayat? Mustahil banget sekalian. Hafalan kalah gitu kan ya. Lalu kemudian ilmu kalah, mau nyombong apa lagi? Ya, saya bilang ya biarin aja Ustadz Adi itu kan bisa gitu-gitu doang. Paling kalau bola dia nggak bisa katanya. Kanan atas Lukaku, kiri ya siapa? Ternyata beliau lebih paham banget sekalian. Ya sudahlah, ketika saya ketemu dia saya bilang ini, Ustadz Adi Hidayat bisa semua lebih tinggi daripada saya kecuali satu. Ada yang dia nggak bisa, saya bisa. Ada yang dia nggak pernah, saya pernah apa? Saya pernah makan babi, dia nggak pernah. Jadi itu aja bangga gitu kan. Gak, jadi kalau Anda ngelihat seseorang yang lebih tinggi ilmunya, lebih pinter, antum nggak mungkin sombong. Antum itu bisa sombong kalau antum lihat sesuatu yang lebih lemah daripada antum, paham sekalian? Ujian sombong itu bukan pada orang yang lebih tinggi, pada orang yang lebih lemah. Masuk kemudian masuk ke sini jam 3, masih sepi, marbot aja belum ada, keren banget gue. Jadi mulai muncul ketika antum membandingkan diri antum sama orang yang lebih lemah. Bisa dipahami? Tes itu lebih berbahaya yang kaya atau yang miskin? Yang kaya. Tes itu lebih berbahaya yang cantik atau yang nggak cantik? Yang cantik. Orang yang dikasih lebih oleh Allah itu tesnya lebih berbahaya. Maka kalau antum lihat ada orang yang dikasih keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah percayakan tes yang lebih berat daripada antum. Kalau antum belum dikasih itu, berarti Allah lagi meringankan hidup antum. Bisa dipahami teman sekalian? Itu adalah yang kedua, namanya bala. Yang pertama namanya apa tadi? Musibah. Yang kedua namanya apa tadi? Bala. Dua-dua ini sama-sama dikasih Allah, baik pada orang mukmin, baik pada orang kafir. Mau dia beriman, mau nggak beriman, dia tetap dapat musibah, dia tetap dapat bala. Kapan antum berhenti dapat musibah dan kapan antum berhenti dapat bala? Kalau sudah jadi mayit. Jelas sampai di sini? Berarti selama antum masih hidup akan dapat apa tadi namanya? Musibah. Yang kedua dapat apa tadi namanya? Bala. Ada tipe yang ketiga yang merupakan tes, merupakan ujian yang lebih tinggi di antara yang lain, maka cuma disematkan oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Itu yang tadi antum baca. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun diambil dari kata fa, ta, dan nun. Fa, ta, dan nun. F, T, dan N. Kata-kata apa yang antum ingat yang disusun dengan kata-kata fa, ta, sama nun? Fitnah. Fitnah. Fitnah itu dari situ. Fitnah itu dari kata apa? Orang Arab berkata, fatantu zahaban. Aku lagi ngetes emas. Gimana cara ngetes emas? Gimana cara ngetes emas? Ada yang tahu? Ahli emas? Wah, miskin semua di sini kayaknya. Ada yang pernah tahu cara memurnikan emas? Diuji. Gimana cara memurnikan emas? Dalam kasus orang Arab dibakar sampai kemudian dia lumer dengan suhu yang sangat tinggi, sangat nggak enak banget. Itulah namanya fitnah. Saya lagi ngefitnah emas, artinya saling ngetes emas, saling ngefitnah kemudian emas supaya tahu kadarnya berapa. Itu namanya fitnah. Berarti kata Allah, ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Maksudnya adalah, apakah kalian merasa kalian dibiarkan aja mengatakan saya beriman sementara saya nggak ngetes Anda?
sampai titik mana kemudian kadar keimanan Anda dengan cara seperti manusia ngetes emas, dibakar. Paham sekalian? Artinya ini fitnah adalah ujian yang lebih tinggi daripada yang lain karena Anda akan mengalami proses pembakaran, proses yang sangat tidak nyaman, proses yang sangat ngeri, proses yang sangat sakit, it hurts banget gitu kan ya, karena Anda lagi difitnah, karena Anda mau dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami sampai di sini? Pesan pertama, kalau Anda beriman auto fitnah. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin kalau Anda beriman Anda nggak difitnah. Nggak mungkin Anda beriman Anda nggak diuji dengan metode fitnah. Nggak mungkin. Karena itu sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Amantu billah. Langsung auto ujian. Paham sekalian? Antum sudah nggak usah tahu lagi. Antum sudah pasti diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kok Allah kok jahat banget. Masa beriman malah diujinya tambah? Antum lihat nggak orang-orang hijrah? Antum lihat orang-orang hijrah? Bertambah atau berkurang ujiannya? Nambah. Yang nggak ada kemarin-kemarin datang. Itu kan ya. Contoh, saya punya teman, itu awalnya ketika dia masih maksiat, dia masih kerja di bank, masih kemudian bermaksiat, hidupnya baik-baik aja. Anaknya banyak, hidupnya baik-baik aja. Begitu dia mau hijrah, apa yang terjadi? Istrinya sakit-sakitan, langsung ketahuan sakitnya parah, bisa meninggal kapan saja. Apalagi dia kemudian resign dari perusahaan yang tempat dia bekerja, dia cari duit nggak dapat kecuali cuma serabutan. Malu di depan istrinya yang menghasilkan duit lebih banyak. Apalagi jalan-jalan ke mall, anaknya ketimpa grinder, meninggal, pendarahan otak. Lalu kemudian dia bilang, Ustadz, kenapa Allah jadikan begini sama saya? Hidup saya baik-baik aja, Ustadz. Sebelum ini nggak ada masalah saya, Ustadz. Kenapa Allah justru timpakan ketika saya mau sholat? Ketika saya sholat, kenapa Allah justru timpakan pada saya? Saya bilang, saya nggak tahu Mbak. Yang jelas Mbak lebih diuji daripada saya, berarti Mbak lebih bernilai daripada saya. Kenapa? Karena ujian Mbak lebih berat daripada saya. Ketika ujian Mbak lebih berat daripada saya, mungkin Allah mengajarkan sesuatu yang nggak Allah ajarkan pada saya. Sadar nggak sih kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sial, pada Allah ngajarin kepada kita pelajaran yang orang-orang kaya itu nggak dapat. Yang orang yang dalam keleluasan nggak dapat, Allah berikan pada orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah. Dan jangan-jangan saya bilang, satu waktu ada seorang ulama berkata, kenapa sih Allah menimpakan ujian pada hamba-hambanya terus-menerus nggak habis-habis? Kenapa? Karena Allah senang mendengar rintihan hambanya itu. Paham gak kira-kira saya? Allah senang ketika dia doa. Allah senang ketika dia bilang, ya Allah gimana lagi caranya ya Allah, nggak ada lagi caranya ya Allah. Allah senang, maka Allah teruskan ujiannya sama dia supaya dia dapat pahala terus. Dan siksaan yang paling berat daripada Allah bukan ketika Allah ngasih Anda fitnah, tapi siksaan yang paling berat daripada Allah, kata ulama, adalah Allah membiarkan Anda lalai kalau Anda bermaksiat. Paham maksudnya? Anda nggak ngerasa kalau Anda bermaksiat. Itu siksaan paling berat. Karena Allah bilang, seralu dah. Paham nggak ibu kita kalau lagi marah? Ibu kita kalau, jangan, itu masih belum marah. Jangan, masih belum marah. Jangan dek, itu nggak boleh, itu belum marah. Kapan ibu kita kalau marah? Serah, silahkan, pergi sana. Itu sudah marah. Paham sekalian? Allah kalau sudah begitu, itu sudah marah. Allah nggak mau peduli lagi sama orang, nggak diuji lagi dia. Kenapa? Fitnah itu adalah untuk seperti tadi. Ada teman saya yang lain, tatoan seluruh tubuhnya. Hijrah, mau sholat, ya Allah, ada aja dia bilang, Ustadz 3 bulan terakhir ini Ustadz, ada aja Ustadz, istri saya nabrak mobil orang, harus perbaiki, karyawan saya nipu, habis kemudian usahanya dari 17 jadi cuma tinggal 3 usaha, apalagi duit dia kemudian ditelep sama orang, anaknya kemudian harus bayar ini lagi. Kemarin pergi ke Turki bareng-bareng saya, pergi ke Turki niatnya itu mau kemudian supaya jadi bahan pemasukan lah, tiba-tiba pergi dari Solo ke Jakarta, lupa bawa paspor. Harus beli tiket yang baru. Kenapa hidup saya begini? Saya bilang sabar. Inilah namanya fitnah. Kalau antum mengatakan saya beriman, antum auto ujian. Teman-teman sekalian. Kenapa? Satu, karena itu adalah kemudian cara Allah untuk menunjukkan bahwa Anda beriman. Yang kedua, Anda emas. Anda emas. Allah tahu Anda potensi emas, maka Anda dikasih ujian. Kalau Anda batu, nggak mungkin dikasih fitnah. Paham teman sekalian? Karena ada emas, makanya dibakar, dimurnikan. Kalau Anda batu, ngapain dibakar? Paham teman sekalian? Jadi berarti kenapa Anda dapat ujian berat? Karena Anda punya potensi emas. Tapi jangan upload juga di sosmed begitu, paham sekalian? Gue emas, makanya gue diuji, itu baper, paham sekalian? Itu GR namanya. Tapi Anda harus tahu dalam diri Anda, kalau Anda dapat ujian, kalau ada orang lain dapat ujian, dia potensi emas. Maka dia dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Karena hanya emas yang dibakar. Batu nggak akan dibakar. Hanya emas yang dimurnikan dan kemudian ditera supaya dapat kadar yang bagus. Supaya kenapa? Sekarang saya mau nanya, teman-teman lebih senang emas 22, 23 atau 24 karat? Kenapa 24 karat? Lebih bernilai. Allah pengen Anda selesaikan semuanya di dunia.
Sehingga nanti ketika kembali kepada Allah, Anda muncul dengan semurni-murninya emas, sebernilai-bernilainya emas. Ini yang Allah inginkan pada kita semua, yang Allah kasih fitnah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Berikutnya Allah katakan, kenapa Anda dikasih ujian? Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Karena Allah sudah kasih itu pada orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Dan Allah sudah kasih itu semua pada orang-orang sebelum kalian. Kalian tahu nggak? Sebelum kalian ada orang-orang lebih pinter, ada orang-orang lebih berilmu, ada orang lebih sayang sama Allah, ada orang-orang yang Allah lebih sayang sama mereka, lebih ganteng daripada Anda, dan dapat ujian lebih berat daripada Anda. Kenapa Anda nggak dapat? Apa yang membuat Anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Muhammad? Apa yang membuat Anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Ibrahim? Apa yang membuat Anda lebih istimewa daripada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Yusuf? Mereka semua dapat. Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Dan Allah sudah uji semuanya mereka. Apa yang membuat Anda lebih merasa istimewa daripada mereka? Kita mengatakan bahwa kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul begitu? Tapi sayangnya banyak di antara kita yang kadang-kadang cuma milih ngikutnya mau di mana. Betul begitu? Termasuk salah satu. Ada doa Rasul yang jarang banget didoakan sama umatnya. Mau tahu? Ya Allah, aku minta hidup dalam keadaan miskin, aku minta mati dalam keadaan miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Pernah doa kayak begitu? Itu kan ya. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah seumur hidupnya. Teman-teman sekalian, kita baca di dalam surat Al-Fatihah 17 kali sehari. Saya cuma mengingatkan aja. Al-Fatihah itu adalah inti daripada sholat. Enggak ada Al-Fatihah, maka enggak ada sholat. Ketika kita baca Al-Fatihah, ada satu ayat yang paling powerful di antara Al-Fatihah itu. Apa inti daripada Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat yang paling powerful. Ya Allah, saya minta pertolongan dan saya beribadah kepadamu dan saya minta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal. Apa yang kita minta? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, yang kami minta, kami spesifikkan dulu. Yang kami minta adalah jalan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Persis, walaqad fatanna ladzina min qablihim. Yang Anda minta adalah fitnah-fitnah mereka. Ini yang Anda minta sebenarnya. Gak percaya? Oke, coba lihat bagaimana tafsir para ulama. Dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim ada 4. Silakan pilih. 1 jalannya para nabi, 2 jalannya para syuhada, 3 jalannya para siddiqin, 4 jalannya para salihin. Berarti nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mulai dari yang paling bawah. Kalau nabi nggak mungkin lah, kan kita bukan nabi kan ya. Dan kita nggak mungkin dapat ujian seperti para nabi. Yang kedua, siddiqin, Abu Bakar. Ujiannya difitnah, nemenin Nabi, dapat kemudian kesulitan-kesulitan. Ali bin Abu Thalib gantiin Rasul ketika di kasur mau dibunuh sama orang, ngerinya luar biasa. Kayaknya terlalu berat ya Ustadz. Ada lagi yang lebih rendah. Oke, syuhada. Ada nggak syuhada yang nggak mati? Sekalian, nggak ada syuhada yang nggak mati kan? Ya semua syuhada yang mati lah. Saya nggak siap mati Ustadz, masih jomblo Ustadz. Ada yang lebih rendah lagi Ustadz. Oke, salihin. Ya solihin itu yang difitnah sama orang, sekalian. Lihat di dalam Al-Quran, kita berkata, kita memperbaiki, mereka merusak. Tapi mereka bilang, enggak, kamu yang merusak, bukan saya. Bisa dipahami sekarang. Felix Yao dibilang radikal, Pak, untuk sekalian. Ya Allah, saya tuh pergi kemana-mana. Ini bukan ini kayaknya boy band ini, Pak, untuk sekalian. Saya mana-mana pakai batik masih dibilang anti NKRI, Pak, untuk sekalian. Saya kemudian di rumah saya tuh bapak saya agama Kristen, nenek saya agama Buddha, ada yang agama Katolik, ada yang kemudian Protestan. Di rumah saya tuh bineka tunggal ika, Pak, sekalian. Tapi saya masih dibilang intoleransi, Pak, sekalian. Ini kadang-kadang lucu. Yang fitnah siapa gitu kan ya? Yang kemudian yang kena fitnah siapa? Yang bubarin pengajian siapa? Ini yang dibilang radikal siapa, Pak, sekalian? Capek deh tadi. Ya tapi nggak apa-apa. Ya walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kalau kita lihat nabi, siddiqin, syuhada, salihin, semuanya susah. Itu jalan yang antum minta. Makanya coba lihat Fatimah. Itu ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, dia lihat wajah bapaknya ketika sakratul maut, nangis dia. Ya Allah, ya Nabi, ini Nabi Allah, matinya begini, wafatnya begini, kesakitan banget. Ya Allah, seumur hidup kamu menderita wahai bapakku, masa menjelang ini juga menderita? Apa kata Rasulullah? Sabar wahai Fatimah, setelah ini nggak ada lagi penderitaan bagi bapakmu. Kenapa? Seumur hidup Rasul itu menderita. Antum kita ketika antum bilang siratal ladzina an'amta alaihim, kami mau jalannya Muhammad, kami mau jalannya Rasulullah. Ya Allah, apakah jalannya Nabi Muhammad itu bermewah-mewahan? Gak ada.
mobil mewah, rumah mewah, enggak ada. Bukan saya bilang enggak boleh, tapi Rasul kita enggak begitu. Paham sekalian? Siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pergi ke Thaqif, bertemu dengan ketika pergi ke Taif, bertemu dengan Bani Thaqif, dalam dirinya dia mengharapkan banget karena infonya itu orang baik-baik. Dia pergi ke sana dari Mekah, jalan kaki. Sekarang naik mobil ngebut 3,5 jam. Jalan kaki Rasulullah mengharapkan pertolongan orang-orang di Taif, sampai di Taif ternyata orang-orang Thaqif itu sudah diprovokasi. Akan datang pada kalian seorang yang nanti akan membuat kalian tuh terpisah daripada orang tua kalian. Dia ngajak dengan sihir dan mantra dia. Dia harus kemudian dihalang-halangi. Langsung kemudian dipersekusi. Disiapin anak-anak muda, remaja-remaja semua bawa batu lemparin pada Rasulullah. Orang gila, orang gila. Rasulullah kemudian berdarah kakinya. Lalu kemudian ngucur pada jubahnya, berdarah semua. Rasul kemudian duduk di sebuah kebun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Mengadu apa? Kelemahan saya dalam berdakwah. Sedikitnya siasat saya dalam meyakinkan mereka bahwa Islam itu benar. Rasul nggak pernah nyalin orang lain. Paham sekalian? Dia selalu introspeksi pada dirinya sendiri. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Rasul kemudian mengatakan, "Ini jalan saya. Kita berdamai dengan mereka untuk kemudian melakukan hal yang lain." Umar nggak percaya. Umar bilang, "Ya Rasulullah, engkau benar Rasul." Diragukan oleh orang-orangnya sendiri. Diragukan oleh kemudian kelompok-kelompoknya sendiri. Bahwa ini benar atau enggak? Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para nabi ya begitu. Itu yang kita minta pada Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Mereka sudah diuji sebelum kita. Kalau kita diuji, itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau mereka bisa melewati, maka kita juga insya Allah bisa melewati. Dengan cara apa? Berkaca pada mereka, senantiasa menuruti pada mereka, senantiasa berada di belakang mereka. Untuk apa kemudian kita diuji? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah sampaikan, kenapa kita semua diuji oleh Allah? Kenapa orang-orang zaman dulu diuji oleh Allah? Agar Allah kasih tahu pada Anda semua siapa yang benar-benar dalam agama ini dan siapa yang nipu dalam agama ini. Udah kelihatan? Sudah kelihatan? Dari kejadian-kejadian yang sekarang terjadi sudah kelihatan sama antum? Orang-orang mana yang benar-benar dalam agamanya, yang benar-benar mencintai umatnya, yang benar-benar kemudian jadi ulama bukan karena apapun selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang karena kekuasaan, ada yang karena uang, ada karena satu kepentingan. Antum sudah lihat sekarang? Itu cara Allah untuk melihat pada Anda. Jadi ini bukan hanya memurnikan emas tapi menggrading antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum grade berapa sih sebenarnya? Antum grade 3, antum grade 2, antum grade 1? Kita nggak tahu, tapi cara Allah untuk menguji kita adalah dengan cara seperti ini. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Allah menguji kita agar Allah grading kita. Allah kasih tahu pada orang-orang, ini loh yang namanya penipu. Ini loh yang namanya orang-orang yang nggak benar. Ini loh yang namanya punya karena kepentingan. Ini loh yang benar-benar serius dalam menggunakan agama Allah. Siapa yang nggak berhenti ketika ditawari sesuatu? Siapa yang nggak berhenti ketika kemudian dalam halangan-halangan sesuatu? Itulah yang kemudian Allah sampaikan pada Anda melalui fitnah-fitnah yang terjadi. Bisa dipahami? Kalau ini nggak ada, kita nggak akan tahu sama sekali. Betul begitu? Kalau ini nggak ada, kita buta. Kenapa? Karena manusia nggak bisa melihat hati seseorang. Tapi Anda protes, ya Ustadz, gimana dengan orang-orang yang jahat Ustadz? Kita sudah terima sih bahwa kita tuh diuji oleh Allah karena kita kan emas, GR gitu kan ya. Kita sudah terima karena orang-orang sebelum kita juga diuji Ustadz. Kita tahu, tapi gimana yang berbuat jahat? Allah kemudian bahas tentang orang yang berbuat jahat. Setelah 2 ayat tadi kita bahas tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman. Allah sampaikan, am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Kami tahu Anda pasti mikirin orang-orang yang jahat itu, yang fitnah Anda, yang bunuhin Anda, yang menghinakan agama Anda, lalu kemudian yang berbuat buruk pada Anda. Am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Bagaimana dengan mereka? Ayas bikuna, kata Allah, apa kami akan membiarkan mereka? Kalian kira mereka akan lepas dari datangan kami? Sa'amayah kumun. Kalau Anda mengira begitu, Anda buruk sekali pengiraannya. Pas saya baca ayat ini, saya biasa aja. Sampai kemarin kasus Mursi meninggal. Ketika Mursi meninggal, saya tuh kemudian mikir gini, saya throwback tahun 2012, ketika kalau nggak salah 2012, saya menyaksikan Mursi itu kemudian disentence dengan hukuman penjara gitu kan ya. Dan ketika di hukuman penjara, hakimnya bilang gini, kau ada kata-kata terakhir? Masya Allah, itu membuat saya dredeg banget. Ketika disuruh ngomong kata-kata terakhir, dibacain surat Al-Quran.
Hafiz kan beliau kan ya. Baca surat Al-Quran, surat Ali Imran, kalau saya nggak salah 105 sampai berapa. Tentang innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menakut-nakuti kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadathum imana. Bertambah-tambah keimanan muslim ketika melihat musuh-musuh Allah itu. Lalu berkata, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan wakil bagi kami. Dibacain semua. Itu saya ngeliatin, itu hakim tuh wajahnya pucat. Lah kenapa? Orang Mesir kan nggak mungkin nggak ngerti Al-Quran. Kan bahasa Arab, pucat mukanya, kemudian dia memutuskan masuk penjara. Beberapa tahun kemudian 2019 kita dapat beritanya. Setelah dia ngomong tentang ketidakadilan yang terjadi pada dia meninggal. Lalu saya bilang, ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Kok gini-gini amat, cepet banget matinya orang baik. Saya tuh nungguin yang jahat itu yang mati, paham teman sekalian. Panjang betul umurnya dia, paham teman sekalian. Kok nggak mati-mati? Itulah teman sekalian. Kenapa nggak mati-mati? Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kemudian itu pelajaran buat orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin ketika melihat kejadian-kejadian itu, orang jatuh nggak mati-mati sementara orang baik mati semua. Allah pengen kasih tahu, mereka nggak bakal lepas daripada kami. Kenapa? Itu sebuah pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Satu, nanti orang-orang yang jahat itu akan dikasih pelajaran pas dia mati. Itu ceritanya menarik banget. Kok bisa begitu? Lihat, Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud. Dibakar Nabi Ibrahim, difitnah Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mati atau tidak? Tidak. Namrud matinya sama siapa? Nabi Ibrahim yang bunuh? Enggak, dia musuhan sama Nabi Ibrahim kan? Tapi yang bunuh apa? Nyamuk. Menarik banget kan? Orang yang merasa paling hebat di dunia matinya gara-gara nyamuk. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Musuhan sama Musa, dia ngancam Musa, dia ngejek Musa, mau memenjarakan Musa, memfitnah Musa. Apa terjadi? Musa yang bunuh dia. Matinya gimana? Keselak pasir. Jadi orang-orang yang jahat tuh tunggu aja matinya. Sekali itu menarik banget itu. Enggak, saya cuma mau cerita itu pelajaran. Yang kedua, untuk memurnikan antum. Antum sadar nggak sih Allah tuh setiap kali itu memurnikan antum untuk kemudian berharap hanya pada Allah. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz, kejadian sekarang baru-baru ini di Indonesia, kenapa begini Ustadz? Apakah Allah sudah meninggalkan kita? Bagaimana nasib kaum muslim Ustadz di Indonesia? Tenang aja, saya bilang, saya itu sederhana. Sederhananya apa? Kita tuh cuma berjuang karena Allah, bukan karena manusia. Itu aja sebenarnya. Karena Allah itu kemudian yang kita dimurnikan oleh Allah. Allah pengen ngajarin pada kita, kalau Anda berjuang jangan untuk manusia. Ingat ketika perang Hunain. Ketika orang muslim merasa bahwa jumlahnya banyak, lantas kemudian kita bisa menang, Allah kalahkan mereka malah. Kenapa? Karena mereka berharap pada manusia. Maka saya bilang, kalau Allah menunda kemenangan kaum muslimin, Allah cuma pengen kita menang dengan cara yang lebih keren. Paham teman sekalian? Contoh misalnya, Musa datang pada Fir'aun. Fir'aun, bertobatlah, Anda sudah melampaui batas, Anda sudah melanggar perintah-perintah Allah. Saya mau bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Fir'aun bilang, monggo, silahkan, mangga, gitu kan ya. Silahkan, kami sediakan ini kudanya. Itu seru atau tidak? Enggak seru, tapi Firaun bilang, kamu jangan sembarangan, ambil para penyihir, kumpul para penyihir udah ngumpul, oke, ada yang lebih hebat daripada kalian penyihir, enggak, semua yang paling hebat adalah kami, lawan Musa, kalah mereka, keluarin tali, dimakan sama ularnya Nabi Musa dan segala macam, oke, Musa pergi, lalu kemudian kita kejar, sampai depan ada lautan, lalu kemudian di belakang ada tentara, lautan terbelah, mereka lewat mana tentara, hempas mati, widih, keren banget, lah kenapa? Karena ada ujiannya, paham sekalian, contoh kayak gini, nonton Avengers enggak? Saya belum, itu kan ya, Masya Allah. Masih nunggu bajakan, itu enggak gitu kan ya. Jadi gini, teman-teman nonton Avengers, teman-teman tahu nggak sih bahwa akhir-akhirnya mereka pasti menang tanpa nonton? Emang antum kira tuh semuanya mati gitu? Enggak, antum sudah tahu mereka pasti menang, tapi kenapa antum masih nonton? Karena ada konfliknya, paham teman sekalian? Konflik itulah yang membuat Avengers jadi keren, paham teman sekalian? Oh mati setengahnya, cuma gini doang mati gitu kan ya. Oh, saya mau lihat nih gimana cerita mereka bisa comeback kan itu kan ya. Itu yang keren, makanya Allah ketika menunda kemenangan kaum muslimin itu supaya kemenangan kita lebih keren. Takbir! Jelas sampai di sini? Apakah mereka akan dibiarkan oleh Allah? Enggak. Sa'amayah kumun. Kalau Anda merasa mereka bakal dibiarkan, Anda sangat buruk perkiraannya. Contoh, walaupun kadang-kadang kita merasa dunia ini enggak adil, tapi saya pengen kasih tahu, enggak ada yang adil di dunia. Karena konsep dunia itu enggak adil, maka Allah kasih yaumil kiamat. Paham? Makanya dijadikan salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamat, hari di mana keadilan ditegakkan karena dunia tidak adil. Maka kalau saya lagi kesal banget gitu kan ya, saya cuma baca Maliki Yaumiddin. Allah yang punya hari pembalasan nanti. Cuma Allah yang punya. Di situ nggak ada orang yang punya koneksi,
Gak ada orang yang punya kemudian kekuasaan selain Allah. Di situ akan dibuktikan semuanya siapa yang salah. Maksud sekalian, di situ ada hari keadilan. Contoh misalnya, coba lihat. Kadang-kadang kita kesel. Lihat nggak ketika pembantaian di New Zealand itu? Ada berapa orang meninggal di situ? 49 orang. Taruhlah begini ya, ini sudah ketangkap orangnya, ada 49 ahli warisnya, keluarganya, nuntut pembalasan daripada orang ini. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, berapa kali orang bisa mati? Dia dihukum mati tuh, tembak mati. Ada 48 orang lain yang masih menunggu, wah sekalian. Sedangkan dia cuma mati bisa sekali. Allah kadang-kadang bilang begitu, kalau kalian lihat orang-orang yang berbuat salah itu, dan mereka kemudian gak pernah bertobat atas kesalahan mereka, kadang-kadang Anda bertanya-tanya, keadilan di mana ya Allah? Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Mereka nggak dapat hukuman. Ada orang-orang yang menginginkan keburukan pada agama ini. Kenapa mereka dibiarkan semuanya? Allah kata, sa'ama yakumun, tenang. Mereka nggak akan kami biarkan. Kalau Anda merasa mereka kami biarkan, Anda sangat salah. Kami akan kasih mereka sesuatu nanti. Lihat aja sebelum mati. Dan nanti setelah mati, itu lebih asik lagi. Mau tahu mau saya ceritain tentang salah satu kenapa Allah itu begitu sadis menggambarkan neraka. Ada 3 surat yang digabungkan maknanya, surat Al-Waqiah, surat An-Naba, sama surat Ar-Rahman. Di situ Allah cerita tentang Jahannam. Inna jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya Jahannam itu sifatnya mirsad. Mirsad itu apa? Mirsad adalah sifat binatang buas. Pernah lihat National Geographic? Ada ular nunggu-nunggu di balik rumput. Tikus bolak-balik didiemin aja. Karena kenapa? Ular itu nggak akan nyerang sebelum dia yakin 100% mangsanya mati. Apa maksudnya? Singa itu juga sama. Binatang buas itu begitu. Pernah lihat singa diem-diem? Lalu kemudian lewat lembu di depannya bolak-balik dia diem aja? Kapan dia cari? Ketika ininya kosong. Pernah nggak antum lihat harimau gigit di kepala gitu? Gak pernah. Dia pasti gigit di sini. Jadi satu pukulan mati. Nah, itu mirsad. Jadi mirsad adalah mengendap-endap, nyari sampai Anda benar-benar lemah, pada saat yang paling tepat dia langsung dapat. Itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Jahannam itu buas. Dalam Al-Quran dikatakan percakapan Allah dengan Jahannam. Halim tala'ati. Apakah Anda sudah penuh wahai Jahannam? Jahannam berkata pada Allah, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Karena kami bisa memasukkan, nyumpelin orang-orang dalam neraka Jahannam itu. Jadi bayangin kayak kraken lah kira-kira gitu kan ya. Itu mirsad. Mirsad adalah sifat binatang buas. Jadi sifat inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha barda wala syaraba dan seterusnya. Bagaimana maksudnya tidak dikasih minum dan seterusnya? Jadi gini, emang benar orang-orang neraka jahanam enggak dikasih minum? Enggak. Dalam ayat yang lain diterangkan mereka dikasih minum. Mereka dikasih minum. Orang-orang di neraka jahanam berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi perutnya dengan yang namanya buah zakum. Famali'una min halbutun, mereka memenuhi perut mereka dengan zakum, mereka teriak, ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah, panas ya Allah. Allah bilang, mau minum, minum ya Allah. Allah bilang, ada di situ. Mereka lari ke situ, kemudian nyari minum, sampai di sana yang mereka temukan adalah hamim dan qasak. Illa hamimau wa qasak. Hamim dan qasak. Mereka temukan di situ hamim dan qasak. Saking hausnya mereka minum. Fasyurba fasyaribuna syurbal hin. Mereka kemudian minum dengan kemudian seperti untai minum. Fasyaribuna syurbal hin. Mereka minum terus-menerus tanpa berhenti, tanpa napas sampai memenuhi perut mereka. Setelah mereka minum, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas. Kami mendingan disiksa di sana tadi. Mereka balik lagi, lari ke tempat siksaan tadi. Minum lagi buah zakum. Setelah minum buah zakum lagi, mereka teriak lagi, balik lagi situ. Itu yang dikatakan, yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka kemudian tawaf antara kemudian tempat makan buah zakum dengan tempat minum hamim dan gosak. Kenapa Allah katakan? Allah katakan di dalam surat An-Naba, jaza'u wifaqa. Itu pantas banget bagi mereka. Kenapa? Karena innahum kanu, karena mereka nggak pernah ngitung ketika di dunia. Karena mereka nggak pernah mikir ketika di dunia. Kalau mereka ngitung di dunia, nanti akan dikasih atau jaza amirabbihi atau anhisaba. Kalau mereka ngitung, malah saya nanti nggak akan ngitung buat mereka nanti di akhirat. Kalau Anda ngitung di dunia atas amal-amal Anda mikir minimal jadi manusia. Saya bilang gini, Anda nggak perlu jadi muslim kadang-kadang, cukup jadi manusia aja. Pantas nggak sih bagi manusia, lalu kemudian untuk mempersekusi manusia yang lain sama-sama sipil? Pantas nggak sih untuk manusia memfitnah manusia yang lain?
Pantas gak sih untuk manusia menyakiti manusia yang lain? Serakah banget antum sampai seluruh harta harus kemudian diantum semuanya. Paham tuh sekalian? Pantas gak sih bagi manusia? Lah kalau misalnya Anda gak mikir seperti itu, gak ngitung ketika di dunia, Allah yang hitungkan bagi antum nanti di neraka. Paham maksudnya? Setiap kemudian apa yang Allah janjikan pada antum hitung semua. Antum di dunia begini, ini bagi antum sekarang di neraka. Ini begini, sekarang bagi neraka. Tapi kalau antum hitung di dunia, Allah gak akan hitung bagi Anda di akhirat. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, artinya Allah akan kasih Anda tanpa hitungan. Paham maksudnya? Tapi bagi orang-orang yang gak ngitung di dunia, nanti dihitung benar nanti di akhirat. Itulah kenapa Allah katakan mereka gak akan lepas daripada tangan kami. Kenapa? Kalau Anda merasa mereka lepas dari tangan kami, sa'ama yahkumun. Allah pengen bilang, tenang dek, tenang mas, tenang A, tenang Kang. Anda gak usah mikir orang-orang yang jahat sama Anda, itu urusan kami. Anda gak usah mikir, itu urusan kami. Anda gak perlu bales. Dan dalam sejarah nggak pernah ada nabi balas, nggak ada yang berlaku buruk sama dia, nggak pernah dibalas sama nabi. Kita nggak pernah balas orang teman sekalian, nggak pernah diajarkan balas dendam tuh nggak ada sama sekali teman sekalian. Allah yang ngurus, Anda nggak usah ngurus, kami yang ngurus, tenang aja. Kalau yang lain nggak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan, Allah yang ngurus. Ketika manusia sudah nggak bisa diketuk lagi pintunya, ketuk pintu Allah, Allah yang turun sendiri. Allah bilang kami nanti yang beresin mereka. Sampai di sini paham? Oke, berarti Anda sudah tahu Anda emas. Anda sudah tahu Anda akan diuji. Dan kalau berbicara tentang orang yang menguji Anda, mereka dapat perhitungannya sendiri. Anda nggak usah urusin mereka. Dan Allah kemudian sambung, mangkana yarju liqa Allah. Sekarang Anda sudah siap untuk berjumpa dengan saya. Kalau Anda sudah yakin dan Anda mengharapkan benar-benar perjumpaan dengan saya, fa inna ajalallahi la'atin. Sebentar lagi akan aku sampaikan kepada Anda seluruh janji-janji yang pernah aku sampaikan pada Anda. Jadi semua yang menunggu, semua yang menanti, semua yang mikir kapan ya Allah, sebentar lagi. Sebentar lagi, sabar. Makanya ketika orang masuk surga, kata-kata yang pertama kali diucapkan pada orang-orang penghuni surga adalah salamun alaikum bima. Selamat, Anda sudah sabar di dunia. Sabar itulah yang memasukkan Anda pada surganya Allah. Maka sabar kalian itulah yang diperlukan di dunia. Kalau Anda sudah kemudian sabar, mangkana yarju liqa Allah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah akan sampaikan janjinya semua pada Anda langsung sebentar lagi. Berikutnya Allah kata, wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Pertanyaan saya, Allah punya banyak sifat. Salah satu sifat Allah adalah Al-Basir yang Maha melihat. Sifat yang lain As-Sami yang Maha mendengar. Mana yang lebih keren, As-Sami atau Al-Basir? Ya sama-sama keren jelas. Tapi yang mana yang lebih dalam maknanya? Al-Basir atau As-Sami? Salah satu aja pilih. Al-Basir atau As-Sami? Tadi imam kita baca, wallahu ya'lamu wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apapun yang kalian lakukan, Allah melihat. Allah itu kalau pakai kata-kata al-basir, wallahu basirum bima ta'malun misalnya, Allah melihat dengan apa yang kalian lakukan, berarti Allah lagi ngasih tahu, hati-hati ya. Kalian buat apa aja aku tahu loh. Kalian jangan berbuat maksiat. Itu lebih kepada pengawasan, lebih kepada ancaman. Kalau orang-orang barat bilang gini, I watch you gitu kan ya. Saya melihat kamu, hati-hati loh gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Kalau Allah kata Al-Basir, Allah sedang menyampaikan ancaman kira-kira begitu. Allah sedang sampaikan kekuatan dia untuk mengetahui apapun perbuatan Anda. Walaupun Anda lagi ngunci diri di sebuah ruang yang gelap, Allah tahu apa yang Anda perbuat. Kenapa? Karena Allah Al-Basir. Jangan maksiat pada Allah karena Allah Al-Basir. Tapi kalau Allah sudah bilang As-Sami kayak ayat ini, wa huwas samiul alim, itu Allah lagi mau menghibur kita. Artinya adalah apa? Bagi teman-teman sekalian yang dapat fitnah, bagi teman-teman sekalian yang susah hidupnya gara-gara berada di atas agamanya Allah, yang mereka senantiasa diuji secara konstan daily basis dalam hidupnya, dan mereka mendapati orang-orang yang menguji mereka nggak mati-mati gitu kan ya, dan kemudian nggak tobat-tobat, dan mereka sangat sempit sekali hidup mereka. Ya Rasulullah, yang 3 tahun kehidupan terakhirnya di Mekah sebelum dipindah ke Madinah, yang paling susah, Allah katakan wa huwas samiul alim, Allah dengar. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, Anda bisa ngelihat orang daripada kejauhan. Itu ibu-ibu bisa saya lihat di belakang. Walaupun terpisah berapa ratus meter bisa saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat. Apalagi Allah. Artinya kalau ngelihat orang kita bisa dari jauh. Tapi untuk mendengarkan orang Anda harus berada di dekat orang itu. Paham maksudnya? Berarti kalau Allah sudah bilang wa huwas samiul alim. Saya di sini. Saya di sini. Kamu mau ngomong apa? Ngomonglah. Saya di sini. Kamu ngasih tahu apa? Kasih tahu. Saya dengerin kamu. Paham teman sekalian?
Allah bukan hanya melihat, Allah mendengar kita. Jadi kita curhat sama Allah. Ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Ya Allah kok bisa gini ya Allah, gimana cara kuatin saya ya Allah. Karena Allah wahwas sami'ul alim. Allah maha mendengar. Allah di sini dekat. Anda yang merasa jauh. Maka kadang-kadang Allah melambangkan gitu kan ya. Allah ajarkan doa kita pada Allah apa? Robbana, karena Allah pengen kasih tahu, kenapa Anda pakai kata Robbana? Allah nggak jauh, Robbana. Tapi ketika Allah manggil hambanya, ya ayuhan nas, gitu kan ya. Kenapa Allah pakai isim munada? Allah pakai panggilan jarak jauh. Kenapa? Karena Allah tahu kita tuh senantiasa menjauhi Allah. Tapi kalau kita lagi manggil Allah, Allah dekat banget. Allah yang deketin kita. Robbana. Kita doa nggak pernah, jarang kan di dalam Al-Quran kata-kata, bahkan nggak ada. Ya Allah, ada nggak kata-kata dalam Al-Quran begitu? Kita aja kadang-kadang ya Allah kabulkan doa kami ya Allah. Ya itu artinya kita merasa Allah jauh. Tapi kalau kita merasa Allah dekat, kita doa dengan kata-kata Robbana, ya Tuhan kami. Karena dia sedang dekat. Tapi kalau Allah manggil kita, kita jauh. Wahai manusia sini ibadah, gitu kan ya. Wahai orang muslim sini ibadah, gitu kan ya. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin sini ayo beribadah. Nah itu maksudnya Allah, saya dekat sini. Ketika Anda sudah menyadari Anda beribadah pada Allah, Anda beriman pada Allah. Karena itu Anda dapat fitnah. Anda sudah menyadari Anda itu kemudian diperlakukan jelek oleh orang dan Anda hanya berharap pada Allah. Di situ Allah dekat. Ngomonglah pada Allah apapun. Dan Allah tutup dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau Anda berusaha tetap memperjuangkan Islam di tengah kondisi-kondisi sulit. Wahai Muhammad, ketika Anda ditinggal sama paman Anda yang melindungi Anda, ketika Anda ditinggal oleh istri Anda yang sangat sayang pada Anda dan jadi kemudian patokan hidup Anda, tetaplah berjihad di jalan Allah. Sampaikan kebenaran, jangan mundur. Fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah bilang sebelumnya, Allah sudah kasih sekarang. Kalau Anda berjihad, fa innama yujahidu li nafsi. Allah akan berikan usaha itu bagi diri kita sendiri. Dan Allah katakan, innallaha laghaniyun 'alal alamin. Dan Allah enggak perlu semua kemudian daripada Anda, semua itu untuk kepentingan Anda sendiri. Bisa dipahami di sini? Artinya apa? Yang penting yakin artinya adalah yang terakhir dalam sekalian. Nabi Ibrahim ketika kemudian meninggalkan anak dan istrinya. Lalu kemudian istrinya nanya, Ibrahim mau kemana? Nggak dijawab. Ibrahim mau kemana? Nggak jawab. Kenapa? Cowok kalau lagi galau, cowok sejati, yang hakiki itu diem. Tapi kalau cowok yang nggak hakiki, lagi masalah, itu ngomong kemana-mana. Paham sekalian? Jadi kira-kira gitu. Cowok sejati lagi galau, diem. Ibrahim mau kemana? Diem. Mau kemana? Diem. Ditanya lagi, Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Karena kalau cewek yang pintar itu 2 kali nanya, nggak dijawab, ganti pertanyaan gitu ibu-ibu ya. Jadi kalau nggak dijawab, jangan nanya lagi. Kalau nanya yang sama pasti dimarahin. Ibrahim ini perintah Allah. Ibrahim ketika dikatakan Allah, balik, lalu kemudian ngelihat istrinya, ngelihat anaknya, lalu berkata, kalau bukan karena Allah, bagaimana mungkin saya bisa ninggalin kalian? Lalu kemudian, apa katanya Hajar? Hajar berkata, tinggalkan kami karena Allah sekali-kali tidak mungkin menelantarkan hamba-hambanya. Allah yang akan jaga kami. Pergilah suamiku, jalankan perintah Allah. Yang penting, padahal apa yang dia punya? Dia nggak punya apapun. Rotinya habis, susunya habis, anaknya teriak-teriak kelaparan. Akhirnya karena yang pentingnya kan itu, dia kemudian sa'i 7 kali bolak-balik. 7 kali bolak-balik muncrat. Muncratnya di mana? Di tempat sofa marwah. Bukan, muncratnya di mana? Kakinya Nabi Ismail. Lah kalau seandainya dia nggak yakin teman sekalian, itu dia nggak akan melakukan. Dan kalau dia nggak yakin, dia akan bilang, ya Allah mbok ya dari tadi gitu loh. 7 kali bolak-balik gitu loh maksudnya. Nah, ini kan nyapain badan, tapi nggak ada yang sia-sia. Itu masih kita tiru sampai dengan sekarang. Yang penting yakin. Ketika kita sa'i itu kita ibarat, yang penting yakin Allah yang ngurus hidup kita. Bisa dipahami di sini? Maryam. Ketika Maryam kemudian lagi hamil, dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsia. Ya Allah, mending mati dilupakan orang daripada sakit sendiri dan dituduh sebagai pelacur lagi karena nggak ada bapaknya. Apa kata Allah? Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Tenang, kami sudah atur semuanya bagi kamu engkau ya Maryam. Sekarang caranya apa? Goyangkan pohon kurma. Goyangkan pohon kurma. Anda coba bayangkan, ibu-ibu coba bayangkan lagi hamil, pembukaan 5 gitu kan ya, lagi sakit-sakitnya. Sakit banget ya Allah, suruh goyang pohon kurma. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, zaman now akan bilang pada Allah, ya Allah mbok ya yang konkret gitu loh. Sekalian, ini solusinya nggak konkret banget, suruh goyang pohon kurma. Pernah goyang pohon kurma? Pernah lihat kurma? Antum lihat pohon kelapa pernah? Antum goyang itu pohon kelapa, turun nggak buah kelapanya? Nggak mungkin. Tapi Maryam yang penting
Dia goyang pohon kurma, maka terjadilah itu semua. Lihat Musa. Musa itu sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa, coba sini. Oke. Musa, sembah saya, jangan serikatkan saya, ajak manusia untuk beribadah kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siap ya Allah. Tanganmu di sebelah kanan apa Musa? Oh ini tongkat ya Allah. Tongkat ini untuk apa? Untuk menggembala ya Allah, untuk berdiri dan segala macam ya Allah. Oke. Coba lemparkan tongkatnya. Wih jadi ular. Ambil lagi ya Musa. Wih ternyata jadi tongkat lagi. Oh gitu caranya ya. Siap ya Allah. Besok kumpulkan para penyihir. Oke. Penyihir bilang kehebatan kami yang paling hebat. Jurus kami saat ada ular. Sorry apa namanya tali. Jadi ular. Musa bilang sudah latihan saya. Itu kan ya gampang banget. Oh jadi ini maksudnya tongkat jadi ular. Tongkatnya dilempar langsung jadi ular. Makan ular-ular yang lain kan selesai gitu kan ya. Oke. Ketika di hadapannya ada laut, di belakangnya ada kemudian tentara, apa dia katakan? Ya Allah, ini kemudian ada lautan, belakang tentara gimana? Sempat-sempatnya Yahudi ngece, paham teman sekalian? Lihat ya Yahudi itu ya nggak berhenti ngece walaupun keadaan sulit, paham teman sekalian? Padahal udah sama-sama mau mati ceritanya, tapi ngece. Musa katanya bakal selamat, ngomong doang lu, gitu kan ya? Ngece. Musa bilang, kalla innama ya Rabbi sayahdin. Gak, Tuhanku bersama aku dan akan menunjukiku, bukan kalian, aku, paham teman sekalian? Kenapa? Karena kalian nyebelin, paham teman sekalian? Jadi kira-kira gitu. Setelah kemudian Musa berdoa pada Allah, Allah katakan, Musa tongkat lagi Musa. Tongkat lagi Musa. Terus Musa bilang, lah kok tongkat lagi ya Allah? Yang konkret dong ya Allah. Gimana caranya masa tongkat lagi? Masa dia berubah jadi ular, Orochimaru gitu, bisa membelah laut. Ya kan nggak mungkin itu kan ya. Tapi apakah Musa mikir gitu? Enggak. Yang penting apapun sudah perintah Allah, dalam keyakinan Allah, sudah lakukan saja. Fa innama yujahidu li nafsi. Jihad itu untuk diri kalian sendiri, lakukan saja. Dibenturkan tongkatnya, lautnya belah. Musa ketika membenturkan tongkatnya, tahu nggak lautnya belah? Sebagaimana ketika Maryam menggoyangkan pohon kurma, nggak tahu itu kurma jatuh dan kemudian meringankan beban dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak tahu kalau api itu dingin bagi dia. Yang mereka lakukan yang penting, paham teman sekalian? Kalau Allah sudah nyuruh kita, it's enough. Itu aja sudah cukup bagi kita untuk berusaha sesuatu. Yang penting, wallahualam bisawab, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo silahkan. Nah, panitia boleh nanti memilih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita bertemu di sini. Mudah-mudahan sampai surganya Allah semuanya. Amin ya Rob. Terima kasih Pak Ustadz. Yang penting yakin. Ya. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Jadi saya datang sini yang penting yakin. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi keburukan dia yakin. Kebenaran kenapa nggak yakin? Betul. Sebetulnya yang hadir di sini bisa yakin, seyakin-yakinnya. Karena pelindung kita tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Takbir. Ya. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah di akhir zaman dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran. Karena Baik. tadi yang penting yakin. Kita berhadapan dengan orang-orang yang munafik, Ustaz. Baik. Orang kafir udah jelas bencinya. Orang munafik yang berbahaya. Bahkan dia Al-Quran diabadikan inna munafiqina fi darkil asfal minanar. Betul. Neraknya di dalam neraka. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang hadir di sini menyampaikan kebenaran karena mereka juga yakin ya dalam menyampaikan kebenaran. Nah, dalam menyampaikan kesalahan maksudnya. Baik. Tahapan-tahapan ya. Mudah-mudahan semua ini menyampaikannya juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Azhari, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Azhari. Yang penting yakin ya, Masya Allah. Oke, kita langsung jawab atau kita kumpulkan dulu? Jawab aja, baik. Jadi pertanyaannya saya ulangi kalau yang belakang nggak kedengeran. Bagaimana caranya kita menghadapi zaman sekarang, di zaman-zaman now ini, orang-orang munafik yang berkeliaran, lalu kemudian bagaimana yang penting yakin, tips dan triknya apa kira-kira. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang orang munafik ini disorot dalam satu surat khusus. Ada yang tahu namanya? Surat Al-Munafikun? Yang paling banyak berbicara tentang orang munafik? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu satu-satunya surat yang nggak pakai bismillah. Kenapa? Karena isinya adalah orang-orang munafik parah. Gitu kan? Jadi itu ceritanya. Kenapa Allah sampai mengeluarkan Rahman dan Rahimnya itu? Karena Allah lagi ngomongin orang-orang yang nggak berhak dikasih Rahman dan Rahim. Yang mereka nolak Rahman dan Rahimnya Allah. Coba baca surat At-Taubah, nggak ada bismillah di situ. Maka cerita tuh banyak sekali orang-orang munafik di situ. Selain daripada surat Al-Munafikun dan sebagainya. Nah, artinya perhatian Allah pada orang-orang munafik ini sangat besar sekali. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, pembukaan Al-Qurannya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 1-20 itu bercerita tentang orang-orang mukmin. Orang mukmin dapat berapa ayat? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya 5 ayat. Sampai ulaika humul
muflihun. Nah, itu 5 ayat. 2 ayat berikutnya menceritakan tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan seterusnya, khatamallah dan seterusnya. Berikutnya sampai 20 itu ceritain siapa? Munafik. Bisa dipahami ya? Jadi orang munafik ini adalah mengambil sebagian besar proporsi daripada orang-orang di dunia. Jadi kira-kira begitulah. Sampai Umar bin Khattab saja itu penasaran dia munafik atau enggak. Jadi nggak boleh merasa kita bukan bagian daripada orang yang munafik, karena merasa bagian bukan orang munafik adalah orang biasanya, gitu kan ya. Jadi kita cuma bisa berusaha untuk jadi orang yang nggak munafik, tapi kita nggak bisa mengklaim kita orang munafik dan menjudge orang lain munafik, itu nggak boleh. Tapi walaupun proporsinya pasti senantiasa seperti itu, gitu kan ya. Contohnya Umar bin Khattab itu suatu saat bilang sama Hudzaifah al-Yaman, pemegang daftar orang munafik. Jadi sahabat itu ada satu orang pemegang daftar list orang munafik. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Rasulullah sekalian. Jadi sudah valid. Jadi kalau sahabat itu kalau pas ada yang meninggal, itu lihat dulu, Hudzaifah datang ya? Hudzaifah datang nggak nih? Kalau Hudzaifah datang, mereka datang. Kalau Hudzaifah sholatin, mereka sholatin. Hudzaifah nggak datang dan nggak sholatin, pertanda ini ada dalam list. Gitu. Nah, Umar pernah nanya sama Hudzaifah, Hudzaifah, saya munafik nggak? Hudzaifah bilang, jangan nanya deh. 3 kali Umar nanya, baru dikasih tahu Hudzaifah, kamu bukan orang munafik. Sejak saat itulah Umar merasa tenang, karena dia tidak termasuk orang yang munafik. Jadi hati-hati, ini menghinggapi siapa saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita istiqomah untuk berjuang di jalan Allah? Karena orang yang salah aja yakin, apalagi orang yang benar. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa istiqomah di dalam perjuangan Islam, ataupun istiqomah di dalam ibadah atau apapun. 1, akidah. 2, ukhuwah. Yang ketiga, syariah. Ulangi, 1, akidah. Yang kedua, ukhuwah. Yang ketiga, ini yang membuat orang agar istiqomah. 1, akidah. Akidah adalah pertanyaan why. Akidah adalah pertanyaan kenapa saya harus berbuat seperti ini. Kalau Anda jawab kenapa, maka Anda menjawab tentang keseluruhan masalah akidah. Contoh, akidah Islam berarti pertanyaan tentang kenapa Anda harus menyembah Allah, kenapa harus Islam, kenapa harus Muhammad, kenapa harus Al-Quran, itu semua pertanyaan akidah. Kalau pertanyaan fikih itu tentang how and what and how, apa dan bagaimana. Apa itu sholat? Definisinya ini. Bagaimana caranya sholat? Begini. Tapi kalau pertanyaan sudah mulai muncul, kenapa sholat? Itu akidah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau pertanyaan kenapa sholat itu bagian, kalau apa dan bagaimana itu pertanyaan fikih, gitu kan ya. Oke, jelas. Berarti kalau Anda mau untuk benar, untuk beragama di dalam Islam, senantiasa bertanya why, kenapa? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Kenapa harus Al-Quran? Kenapa harus Islam? Tanyalah why. Saya buat video di dalam di YouTube, judulnya Mengapa Islam. Hashtag Mengapa Islam. Itu saya sampaikan kenapa saya masuk Islam. Apa yang membuat saya kemudian merasa, contoh kayak gini, ada yang nanya pada saya, Ustadz, kalau misalnya Ustadz menyampaikan gini-gini terus, emang Ustadz nggak takut? Saya bilang, saya takut. Cuma saya lebih takut, saya nggak nyampein, paham sekalian. Karena saya lebih tahu konsekuensinya. Suatu hari gini ceritanya, bapak saya, ibu saya, sama adik-adik saya belanja jas untuk pernikahan adik saya. 2 jam kita keliling-keliling, kita duduk-duduk. Setelah duduk-duduk, kemudian ibu saya bilang begini, duduk-duduk capek, kita ngobrol, ibu saya bilang gini, Lik, berhentilah Lik, jangan frontal banget Lik. Kalau kamu frontal banget, nanti kalau kamu ditangkap polisi gimana? Lalu kemudian panjang banget segala macam, jangan frontal, jangan kemudian kasar dan segala macam. Saya bilang, Felix itu cuma mengikuti Isa Al-Masih, Yesus Kristus, gitu kan ya. Maksud lu gimana? Yesus itu dibenci sama penguasa karena menyampaikan kebenaran. Saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus. Ibu saya bilang, beda lah. Bedanya apa? Dia kan Tuhan, kamu bukan. Oh iya ya, gitu kan ya. Itu kan pemahaman ibu saya, gitu kan ya. Ibu saya ngomel-ngomel terus, saya bilang, tenang aja, polisi itu baik-baik. Contoh, misalnya, Masya Allah. Yang polisi itu banyak baik, yang jahat tuh dikit, yang sering muncul di TV. Ah, sorry Pak ya. Jadi gini kira-kira. Jadi gini maksudnya. Sampai di mana tadi? Oh, iya, kamu tuh jangan frontal, jangan aneh-aneh Lik. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Setelah saya debat sama ibu saya, bapak saya dari tadi diam. Saya kirain dia cuek. Ternyata dia bilang gini, Lik, kamu ini Lik debat sama ibumu. Sudah tahu ibumu gitu, kamu ajak debat gitu kan ya. Terus dia bilang sama istrinya, kamu juga, Felix kamu ajak debat. Ya nggak mungkin menang lah. Jadi gitu kan ya. Terus kemudian bapak saya bilang, Lik, kalau papi itu sederhana aja. Papi itu sudah berlatih ikhlas kehilangan kamu. Maksudnya gimana sih bilang gitu kan ya. Papi itu sudah ikhlas kalau seandainya suatu hari tiba-tiba kamu hilang terus nggak ada lagi. Terus maksudnya gimana Pi? Bapak saya bilang gini,
menurut saya masuk akal juga. Bapak saya bilang gini, Lik kamu coba lihat, bagaimanapun kamu tuh beda Lik. Kamu tuh orang Cina Lik, kamu tuh beda, nggak sama kayak yang lain. Kalau Habib Rizik ada masalah, FPI turun. Kalau Abdul Somad ada masalah, maka orang-orang Melayu turun. Kalau kamu ada masalah, orang Cina lari duluan. Betul juga kata saya itu. Gak jadi gini. Jadi itu saya bilang sama bapak dan ibu saya lalu jadi serius gitu kan ya. Saya bilang pada bapak dan ibu saya gini, Pi, Mi, jadi gini ceritanya, saya tuh punya anak 4. Dan saya punya anak 4, dan yang paling saya khawatirkan melebihi ditangkap polisi atau melebihi kemudian apapun hilang dan apalah terjadi, ada satu yang lebih saya khawatir. Saya khawatir banget ketika satu hari anak saya sudah gede, dia bilang begini sama saya, Abi kan tahu waktu dulu kejadian itu, Abi kan tahu yang mana yang benar. Abi kan baca Quran, Abi kan baca hadis, kenapa Abi diem? Paham teman sekalian? Saya takut banget kalau anak saya ngomong begitu. Saya takut banget ketika suatu waktu nanti kemudian orang nyerita tentang kita, lantas orang cerita nggak ada satupun orang muslim yang mau ngomong tentang sesuatu yang benar. Paham gak teman sekalian? Saya kasih tahu sama antum, antum punya nasab itu bagus-bagus semua. Paham teman sekalian? Nasab antum siapa? Antum tuh keturunan orang-orang hebat. Muhammad Nasir, itu adalah mana? Bapak-bapak antum. Gitu kan ya. Antum trace saja ke atas, bisa jadi ada Isa Ansori, bisa jadi ada pejuang-pejuang yang lain dan segala macam. Antum coba lihat bos-bos antum itu, nasab-nasab antum yang di atas, Muhammad Nasir. Antum tahu meninggalnya apa? Gelarnya apa Muhammad Nasir meninggal di Indonesia? Pembangkang negara. Antum tahu gelarnya Buya Hamka apa? Pengkhianat negara, menjual negeri pada Malaysia. Paham ya? Jadi kalau cuma anti NKRI, biasa banget. Nggak sebanding lah sama Muhammad Nasir, nggak sebanding lah sama Buya Hamka, paham sekalian? Itu gelar mereka sebelum direhabilitasi. Sekarang orang baru tahu, oh Muhammad Nasir adalah orang yang menyatukan jadi NKRI. Jadi NKRI itu baru ada setelah Mosi Integral Nasir, paham sekalian? Kok bisa-bisanya kita orang muslim dikatakan kemudian anti NKRI? Sedangkan bapak-bapak kita yang kemudian menjadikan NKRI itu. Bisa dipahami teman sekalian. Mosi Integral Nasir, rehabilitasi nama Nasir. Ini pahlawan orang hebat. Ini adalah orang terkenal, orang keren. Buya Hamka meninggalnya pengkhianat negara. Sekarang namanya harum. Paham teman sekalian? Karena mereka berhasil untuk tetap teguh ketika masa susah-susahnya. Bisa dipahami teman sekalian? Itu yang saya lebih takut. Ketika suatu hari nanti anak saya nggak bisa ngambil contoh pada bapaknya. Kenapa kita semua sekarang orang-orang pejuang? Karena bapak-bapak kita pejuang. Karena nasab-nasab kita orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Kalau sampai nggak ada orang kayak begitu, mau jadi apa anak-anak kita nanti? Nah, mereka ngambil contoh pada siapa? Paham teman sekalian? Ada satu kisah yang menarik banget teman sekalian untuk saya sampaikan. Ini masalah akidah bro ya. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal di penjara gara-gara bilang Al-Quran itu bukan makhluk. Paham ya? Karena waktu itu khalifah itu menjadikan paham Mu'tazilah sebagai paham negara. Maka paham Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bagi Imam Ahmad bin Hambal bahaya ini. Kalau Al-Quran makhluk berarti makhluk itu kelemahan, punya kelemahan. Berarti Al-Quran punya kelemahan, ini bahaya. Enggak, Al-Quran bukan makhluk, kalamullah. Maka kemudian dia berkata kalamullah. Pemerintah bilang tangkepin orang-orang yang bilang Al-Quran adalah kalamullah. Sama-sama muslim, sama-sama pejuang Islam semuanya, tapi cuma beda dikit doang jadi masalah. Tangkepin semuanya orang-orang kayak begitu. Yang termasuk ditangkap adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Syafi'i bersilat lidah. Dikatakan kemudian pada dia, kamu meyakini nggak bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Dijebak kan? Dia bilang begini, kalamullah atau makhluk? Imam Syafi'i bilang gini, nih lihat ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini 4 kitab Allah. Dan ini semua adalah makhluk. Jelas? Jelas? Ini makhluk bukan? Tangannya ini makhluk. Kamu pergi ya. Ahmad bin Hambal nggak mau. Imam Syafi'i keluar dari negeri fitnah karena pengen mempersiapkan generasi-generasi yang kelak nanti akan memperbaiki. Tapi Ahmad bin Hambal nggak mau. Dia dicemeti, dia dijilid, dia disiksa sampai dikatakan bahwa setiap hari dia disiksa sampai seluruh bajunya itu kemudian robek karena jilidan. Kecuali bagian yang menutupi auratnya. Allah mempersilahkan agar itu tetap ada. Nah, Allah lindungi kemudian. Sampai tangannya satu kemudian nggak bisa diangkat. Maka ada beberapa mazhab Hambali yang sholatnya begini, bukan Syiah. Karena mengikuti Ahmad bin Hambal, karena tangannya nggak bisa begini. Jadi tangannya nggak bisa naik, karena disiksa. Nah, ketika kemudian dia disiksa, ada satu sipir penjara yang baik banget, kemudian dia bilang ini, Imam, sudahlah, akui sajalah pemerintah itu, nggak apa-apa, sudah rukhsah kok ini, boleh kok, Allah memberikan keringanan bagi engkau, sudah jangan lagi, saya nggak tega ngelihat kamu disiksa. Apa kata Ahmad bin Hambal? Kamu keluar dan kamu lihat, ngapain orang-orang Baghdad itu? Dia kemudian keluar, dia laporan pada Imam Ahmad bin Hambal. Saya lihat orang-orang Baghdad
mereka berdiri di depan pintu-pintu mereka, membawa catatan-catatan di tangan mereka dan pena siap untuk menulis. Siap untuk menulis apa fatwa Ahmad bin Hambal tentang perkara kayak begini. Apa kata Ahmad bin Hambal? Dia bilang begini, nah kalau gitu kalian sekarang sudah tahu, pantas nggak Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Paham maksudnya? Kalau sampai dia ngomong bahwa Al-Quran adalah bukan kalamullah, demi keselamatan dia, itu berapa banyak orang yang kelak nanti akan sesat. Berapa banyak di dalam sejarah, tugas sejarah ini kemudian nggak terselesaikan gara-gara dia bilang seperti itu. Harus tetap ada orang yang kemudian berjihad di jalan Allah. Harus tetap ada orang yang ngomong yang benar, paham teman sekalian. Saya mau banget tinggal jalan-jalan, mancing, berenang-berenang, paham teman sekalian. Tapi saya nggak mau, saya lebih takut kalau saya ditanya sama anak-anak saya atau ditanya pada orang-orang berikutnya, memang nggak ada orang muslim yang tahu yang mana yang benar, sehingga nggak ngomong yang nggak ada yang ngomong pada waktu itu yang benar yang mana. Natsir ketika terakhir kali sebelum dia dipenjara, dia dikatakan bagaimana pandangan Anda tentang syariat Islam? Dia sampein syariat Islam di parlemen. Buya Hamka menyaksikan itu dari kejauhan. Dia tulis satu puisi, cari silakan di internet, googling. Aku ikut dalam Natsir, masukkan aku dalam daftarmu. Masya Allah, saya baca puisi itu nangis saya. Lah kenapa? Karena pada waktu itu dalam kondisi yang lagi ngeri-ngerinya, syariat Islam dibenturkan sama Pancasila. Jadi yang mau syariat itu seolah-olah nggak Pancasilais. Padahal yang buat siapa? Orang Muslim. Ulama itu kan ya, Masya Allah. Ketika itu kemudian dia sampaikan alasan-alasannya kenapa harus syariat, kenapa harus syariat, kenapa harus syariat. Ini adalah tugas sejarah, ini permintaan para ulama, ini adalah permintaan para founding fathers negeri ini. Piagam Jakarta menghilangkan semua itu. Sekarang saatnya untuk kembali pada syariat Islam. Dikasih tahu semua alasan-alasannya. Dia kasih tahu, kemudian dia setelah itu dipenjara. Natsir kemudian dipenjara, Buya Hamka bilang, Natsir masukkan aku dalam daftarmu. Bagus banget itu kemudian puisi ya, coba baca. Nah itu artinya ketika dalam situasi sulit difitnah, masih ada orang-orang yang bisa menyuarakan kebenaran, itu alasan kenapa saya masih memperjuangkan Islam sampai dengan saat ini. Itu akidah, why, bisa dipahami? Yang kedua, berjamaahlah dengan orang-orang yang baik, karena itu akan membuat Anda istiqomah. Anda berjuang sendirian, orang tuh punya baterainya. Orang tuh punya ujungnya. Anda sendiri tuh tetap lebih cepat mati daripada bareng-bareng. Kadang-kadang bareng-bareng tuh lebih lambat. Ya Allah, lama banget sini orang-orang. Saya mau cepet kok nggak bisa. Pergi sini ada orang pergi ke WC, pergi sini orang ke WC lagi. Lama banget sih. Jamaah itu kadang-kadang memang buat harus bersabar. Berjamaah tuh harus bersabar. Kita lagi begini, tiba-tiba dia gontokin kita dari belakang. Wah sekalian. Kita lagi begini, dia bilang kita kemudian begini dan begitu. Harus sabar. Maka baca di dalam Al-Quran, Allah katakan jangan berpecah belah, jangan saling memaki, jangan saling bermusuhan, bersabarlah. Dalam surat Al-Kahfi, bersabarlah untuk berjuang bersama orang-orang mukmin. Karena kenapa? Anda sendiri pasti lebih cepat mati. Kalau Anda berjamaah lebih susah, iya. Lebih lama, iya. Lebih sabar, iya. Tapi ujungnya akan kita bisa lebih lihat. Makanya jangan bermusuhan dengan orang-orang muslim walaupun mereka tidak suka dengan Anda. Paham? Habis saya dipersekusi di Pasuruan, saya sedih banget, bukan sedih apa, itu ada jamaah 2000 di masjid dan saya nggak boleh untuk nyapa mereka sedikit pun. Paham teman-teman? Nggak boleh nyapa. Polisi bilang, ini sudah kemudian saatnya untuk pergi Ustadz, ini semakin gawat nih Ustadz. Saya bilang, yang demo cuma 100 Pak, yang nungguin saya 2000 Pak, Bapak Kamtipmas yang mana? Paham teman-teman sekalian? Ya itu kan juga masyarakat. Gitu kan ya, 100 orang yang demo, ini 2000 orang yang nunggu di masjid. Saya bilang, saya nyapa mereka 5 menit aja. Nggak boleh Ustadz silahkan meninggalkan Pasuruan. Saya meninggalkan Pasuruan, kemudian saya mikir begini, ya Allah ketika saya kemudian ketika terjadi persekusi seperti itu, lalu kemudian saya berpikir, ya inilah kemudian bagian daripada jalannya. Jalan Allah ketika terjadi persekusi, ini adalah bagian daripada ujian-ujian Allah berikan pada kita. Nah ini insya Allah adalah ketika kita berjamaah, itu semua akan kemudian bisa lewat. Karena kalau kita bareng-bareng, kita pasti akan jadi. Di persekusi, ketika di persekusi, saya kemudian baca Al-Quran. Tahu ayat apa yang saya baca? Sampai pada surat menceritakan Nabi Yusuf, pas di ayat Nabi Yusuf harus memaafkan saudaranya. Antum kebayang gak kayak begitu? Antum kebayang gak sih Nabi Yusuf gimana ceritanya? Akhir cerita Nabi Yusuf yang paling menarik daripada kisah Nabi Yusuf adalah bagi saya ketika Yusuf harus memaafkan saudara-saudaranya yang sudah buang dia, membuat dia menjalani a series of unfortunate events, paham teman-teman sekalian? Kan ya? Lalu di ujung-ujungnya dia harus memaafkan saudara-saudaranya. Itu juga akan terjadi pada antum. Allah sudah kasih tahu itu ujungnya di dalam Al-Quran. Allah katakan nanti seluruh orang-orang mukmin akan dikumpulkan jadi satu, mereka ditunjukkan surganya Allah, dan disitulah berdebatlah kalian dengan apa yang kalian perselisihkan di dunia. Tapi kalian sudah masuk surga semuanya. Paham maksudnya? Antum boleh berdebat sama siapa saja, tapi nanti sudah di surga. Paham maksud saya di sini? Nanti debatnya jangan di sini, insya Allah. Mereka sekarang persekusi nggak apa-apa. Mereka tetap saudara kita. Jangan dibales, jangan dibuat masalah. Kenapa? Ingat,
orang-orang yang gak suka sama Islam, yang mereka cari adalah permusuhan sesama kaum muslim. Apapun yang kejadian, maka saya bilang, musibah terbesar daripada pilpres itu bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi ukhuwah yang hilang di antara kaum muslimin. Itu yang paling besar. Itu yang harus kemudian kita benar-benar prevent agar itu nggak terjadi. Jadi sabar, karena perlu orang waras untuk membuat permusuhan itu tidak terjadi. Antum dimusuhi, nggak masalah, asal jangan balik musuhi. Antum dipukul, nggak masalah, asal jangan mukul. Antum difitnah, nggak masalah, asal jangan fitnah. Bisa difahami sampai di sini? Itu adalah yang kedua, jamaah. Jadi walaupun jamaahnya nyebelin tapi tetap harus berjamaah. Yang ketiga adalah syariah. Karena Rasul berkata di dalam Rasul berkata di dalam salah satu hadisnya, innamal madinatu kalkir tanfi khabathiha wa yansi thayyibiha. Madinah itu seperti sebuah sistem, seperti tungku api. Besi-besi yang masuk yang jelek akan jadi bagus, yang masuk yang bagus akan jadi mengkilat. Paham maksudnya? Syariat Islam itu membuat orang untuk terpaksa jadi baik. Mendingan terpaksa masuk surga atau rela masuk neraka? Terpaksa masuk surga atau rela masuk neraka? Emang ada orang yang dipaksa masuk surga? Ada orang yang dipaksa masuk surga. Orang yang dipaksa masuk surga adalah orang-orang yang dipaksa berbuat kebaikan sampai dia nyaman dengan kebaikan. Dan ada orang yang rela masuk neraka. Mendingan terpaksa masuk. Itulah sistem Madinah. Sistem Madinah. Antum ketika pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, mustahil antum bermaksiat. Bukan mustahil. Sangat sulit banget untuk bermaksiat. Lah gimana bermaksiat? Allahu Akbar. Toko tutup semua. Gimana mau belanja lagi maksud sekalian? Sulit untuk melewatkan sholat berjamaah di Madinah. Sulit untuk kemudian pernah lihat ada yang nonton film porno di Masjid Nabawi? Nggak ada. Kenapa? Orang-orang di situ baca Quran semua, gitu kan ya. Orang di situ kemudian sholat semua. Kita sulit banget kalau nggak ikut baik. Nah, itulah sistem syariah namanya. Syariah itu membuat orang-orang semua baik secara berjamaah. Baik, waktunya habis, masya Allah. Cuma satu pertanyaan, mohon maaf. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang penting yakin aja. Insya Allah. Terakhir kali saya mau ngasih tahu. Saya ngisi preman-preman waktu itu di Jogja, tatuan semua, orang-orang suka bunuh orang lah kira-kira begitu. Itu pengakuan mereka. Dan saya sangat salut pada mereka. Coba pikirin baik-baik. Saya tanya, antum bunuh orang itu atau antum mukulin orang itu, kenapa antum bisa melakukan itu? Mereka bilang, karena bos saya yang nyuruh. Coba lihat ya, saya bilang, gila, itu preman-preman, wal baroknya 100%. Tapi salah. Tapi 100% itu kan. Suruh bunuh orang, suruh mukulin orang. Saya bilang mereka nggak kenal Allah, mereka nggak kenal surga, mereka nggak tahu neraka, mereka nggak tahu pahala, mereka nggak pernah dijanjikan nggak pernah dijanjikan balasan-balasan di dalam surga. Tapi mereka sami'na wa ta'na. Yang penting orang salah itu loh. Yang pentingnya lah kita ini kenal Allah, kenal Rasul, kenal Quran. Tahu balasan-balasannya apa, tapi kadang-kadang kok ngitung gitu loh dengan Allah ketika di dunia. Bisa dipahami teman sekalian? Nah itu artinya adalah apa? Yang penting yakin. Kalau Allah sudah perintahkan, pasti insya Allah akan terjadi. Allah miswab. Saya mohon maaf atas semua kesalahan kalau ada. Kalau ada yang berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan semoga semua yang ada di sini, yang hadir Allah karuniakan barokah dalam hidupnya. Allah perbaiki keluarganya. Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah permudah hidupnya. Allah selesaikan seluruh permasalahan dalam hidupnya. Dan Allah tambahkan karunia dalam kehidupan dia, dan Allah matikan semuanya husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.